Bersenandung. Saat aura tinju King Kuan mendekati Lu Yun, 7 bintang berkilauan muncul di udara. Mereka mengatur diri mereka dalam bentuk biduk, mengecat langit ibu kota provinsi dengan warna perak pekat. Apa yang ada di surga? Yang abadi berteriak. Bintang-bintang terhubung sebagai bibrida seni tempur dan formasi, meledakkannya dengan energi astral. Dia hanya memiliki waktu sejenak untuk melolong cepat kesakitan sebelum tubuhnya terbang ke kejauhan seperti boneka kain, sejauh ini tidak bisa dilihat lagi. Siapa kamu dan beraninya kamu menyerang sesepuh terhormat dari klan King? Para makhluk abadi lainnya dari klan King Kuan mulai panik apakah yang lebih tua masih hidup atau sudah mati. Mereka dengan keras mencaci maki gadis di udara dengan pakaian anak laki-laki, tetapi tidak berani melangkah maju. Seperti yang saya katakan saya Mo Yi, prefek Dusquater dan di bawah komando Gubernur Senja. Gadis berpakaian silang itu meraih ke arah 7 bintang, yang melingkari pergelangan tangannya dalam bentuk gelang yang berkilauan. Napas tajam bisa terdengar di bawahnya. Mo Yi adalah seorang abadi yang agung, tidak peduli bagaimana mereka memandangnya. Tidak ada bukti bahwa kultivasinya disegel, namun dia melumpuhkan seorang dao abadi dalam sekejap mata. Kerumunan secara kolektif menelan ludah. Bukankah Das Province yang paling terpencil dan miskin dari semua wilayah Nefertiti? Kenapa ada begitu banyak orang asing yang menentang surga di sini? Pertama adalah Lu Yun, pemenang atas banyak pembudidaya untuk menjadi yang pertama di antara penguasa muda, bahkan membunuh abadi tak tertandingi yang disegel dalam proses dan melawan dao abadi yang disegel sesudahnya. Lalu ada prefek Dusquater ini, yang telah melangkah lebih jauh dan mengalahkan dao abadi yang tersegel dalam satu pukulan. Provinsi pedesaan macam apa ini? Kamu bertindak terlalu jauh, prefek Dusquater. Suara yang tidak setuju tercekat. Mengapa kamu ikut campur dalam pertarungan yang adil antara Immortal Sovereign King Kuan dan Gubernur Senja? Apakah begitu? Mo Yi melirik ke arah orang yang berbicara, tetapi tidak repot-repot menanggapi. Dia berdiri diam di depan Lu Yun, menempatkan dirinya di antara dia dan potensi bahaya apapun, sisa-sisa cahaya bintang keperakan masih menempel pada wujudnya. Kerumunan lainnya hanya bisa menyaksikan saat Lu Yun yang terluka parah menyeret harta kelas Dao Clan King, Arcane Golden Bell, ke gerbang Sky Barrier. Pembicara sebelumnya dari klan King memerah. Pertarungan yang adil antara Dao abadi dan seorang kultivator. Lelucon seperti itu benar-benar tak ternilai harganya, di mana saja, kapan saja. Sialan, wanita itu kejam. Di sudut lain di provinsi itu, lemak Li Yukai bergetar ketakutan. Jika bukan karena dia menghormati aturan pengadilan, aku pasti sudah lama sekali. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari kebodohan sebenarnya dari tindakan masa lalunya dan seberapa sering dia bermain mata dengan kematian. Syukurlah gubernur menghentikan saya. Jika wanita itu kehilangan kesabarannya denganku. Li Yukai gemetar lagi dan aliran niat baik mengalir darinya ke Lu Yun yang jauh. Meskipun dia adalah prefek, dia dengan mudah memberikan segel kepada Mo Yi setelah urusan baru-baru ini. Dia menerimanya, serta jabatannya, tanpa upacara atau syarat. Jangka waktu yang tidak ditentukan kemudian, gerbang Sky Barrier akhirnya menelan bel utuh. Koin Treasure Fall kembali dari gerbang ke tangan Lu Yun. Pemuda itu menghela napas panjang lega. Meskipun dia mendapatkan harta karun tingkat Dao lainnya, dia tidak senang sama sekali. King Han masih menderita siksaan racun di dalam dirinya. Aku harus segera pergi ke makam kepunahan Skanda. Aku membutuhkan Fusang Purewut itu. Dia melihat ke utara dengan tekad, ke arah pegunungan Skanda. Bagaimana kabar Han kecil? Suara malas bergema di telinganya. Ini adalah pertama kalinya Lu Yun melihat Chen Xiao secara langsung. Seorang pemuda berusia mungkin 23 tahun, Chen Xiao memancarkan aura lesu-lesu dan tidak terlihat seperti dia peduli tentang apapun. Ini semua salahku, Lu Yun terdengar sedikit putus asa. Campuran racunnya berulah. Chen Xiao melirik ke arah kediaman gubernur, wajahnya menjadi gelap. Ya, Lu Yun terus menatap ke utara. Bisakah kamu menyelamatkannya? Setelah memeriksa pria yang lebih muda dengan cermat, Chen Xiao menjadi berpikir. Ya, Lu Yun mengangguk. Ada kayu murni Fusang di dalam makam di jantung pegunungan Skanda, ia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan King Han. Kenyamanan santai menyelimuti Chen Xiao sekali lagi. Aku bisa pergi mengambilnya. Lu Yun menggelengkan kepalanya lagi. Makam kepunahan Skanda penuh dengan misteri dan ada zombie ketakutan tingkat kaisar di sana. Biarkan aku pergi bersamamu, aku bisa memecahkan teka-teki di dalamnya. Zombie yang menakutkan. Kelas kaisar. Chen Xiao memiringkan kepalanya. Tetap di sini dan jaga sepupuku, aku akan baik-baik saja sendiri. Oh, tapi beri aku Violet Grave. Lu Yun berkedip, lalu melakukan seperti yang diminta.
Sepupu temannya melesat ke langit dengan kecepatan luar biasa, hanya menyisakan bayangan di belakangnya. Di puncak agak jauh dari kota senja, adikku menderita campuran racun di dalam dirinya sekarang. Di satu sisi, ini adalah cobaan yang bagus untuknya, tetapi Anda bisa melupakan menjadi kaisar. Di atas puncak yang indah, King Bui menghadap Zhao Changkong dengan tatapan dingin. Wajah putra mahkota membiru karena marah. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku dari mengklaim tempatku yang seharusnya. Dia tidak takut pada King Bui sendirian. Dia mengarahkan tatapan racun murni pada tetua King, tetapi tidak ingin bertarung di sini. Akan terlalu mudah untuk memicu pembatasan provinsi senja. Ya, aku bisa. Sepasang mata yang Anda bebaskan dari altar air tidak akan menyelamatkan Anda. Seseorang sudah menanganinya, King Bui membalas dengan dingin. Iritasi kesal muncul di Zhao Changkong. Kami akan melepaskan posisi kami dalam waktu 18 hari. Pangeran ke-11, Zhao Shenguang, akan mewarisi tahta sebagai Kaisar Celestial yang baru. Suara Kaisar Nefrite tiba-tiba bergema melalui Mayor. Semua Nefrite Major beresonansi dengan perintah dan bunga ki mekar di langit sebelum melayang ke tanah dan menghilang. Hujan bunga surgawi, keajaiban yang muncul hanya untuk menandai suksesi kekaisaran. Deklarasi kaisar saat ini bernilai emas dan telah menerima pengakuan dari tanah yang dia kuasai. Itu sekarang dicatat sebagai hukum di Dao Surgawi. Kecuali Zhao Shenguang meninggal, semua akan terjadi seperti yang diputuskan oleh kaisar. Bahkan penerbit tidak bisa mengubah fakta lagi. Apa-apa yang baru saja terjadi. Zhao Changkong telah menganggap tahta itu sebaik miliknya. Mengapa ayahnya mengambilnya darinya pada detik terakhir? Apakah kamu ingin tahu mengapa? Sebaliknya, King Bui adalah gambaran dari kemudahan dan ketenangan. Katakan padaku, apa artinya ini? Zhao Changkong berteriak liar ke udara. Saya tidak percaya. Tidak mungkin kalian berdua penjahat bisa mengubah pikiran ayah kekaisaranku. Kaisar Nefrite memilih Lu Yun untuk menjadi penasihatmu, tetapi kamu bersekongkol dengan King Kuan untuk menikamnya dari belakang. Yah, Zhao Feng yang lebih dari sedikit kecewa. Konyol, benar-benar konyol. Zhao Changkong terus mengaum. Ayah kekaisaran saya tidak akan pernah meninggalkan saya untuk nyamuk seorang kultivator. King Bui menghela nafas dengan sedikit ketidakpedulian. Inilah alasan yang lebih meyakinkan Chen Xiao baru saja berkata kepada kaisar bahwa jika Anda menjadi kaisar, dia akan membalikkan ibu kota dan memusnahkan klan Anda. Aku tidak akan meragukannya, jika aku jadi kamu. Dia terkadang agak gila, tapi dia selalu menepati janjinya. Oh ya? Izinkan saya memberitahu Anda satu hal lagi. King Bui perlahan menurunkan mulutnya ke telinga Zhao Changkong. Chen Xiao adalah orang yang membiarkan pembatasan di sini sejak awal. Pupil mata Zhao Changkong melebar dan dia menatap King Bui, tidak yakin harus berkata apa. Benda yang muncul di makam kuno provinsi senja 1000 tahun yang lalu terlalu kuat untuk ditangani bahkan oleh kaisar. Itu telah terdaftar sebagai tabu sebagai upaya terakhir. Oleh karena itu, pengungkapan mendadak King Bui sama sekali tidak dapat dipahami oleh sang pangeran. Pengadilan Kekaisaran 24 aspek memiliki aturan yang jauh lebih lemah di dunia daripada pendahulu kuno mereka. King Bui menegakkan tubuhnya, meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Orang-orang seperti kita tidak menyukai kekacauan tak berujung di masa lalu, itulah sebabnya kita dengan enggan mengikuti aturan Nefrite Major untuk saat ini. Chen Xiao dan aku tidak sebaik Mo Yi dari Duskwater, dan kami tidak akan tahan dianiaya. Konspirasimu dengan King Kuan membuat adik laki-lakiku menderita, jadi aku melarangmu menjadi kaisar surgawi. Jika Zhao Feng yang tidak mendengarkan, aku akan membantu Chen Xiao memusnahkan klanmu. King Bui menepuk bahu Zhao Changkong. Kamu seharusnya merasa beruntung bahwa apa yang kamu lakukan dapat diperbaiki. Kalau tidak, Anda sudah menjadi mayat. Auranya mulai meningkat intensitasnya saat dia berbicara, bergeser dari puncak Agustus menjadi keemasan, lalu misterius, lalu abadi tiada taraf, sampai dia akhirnya berhenti di puncak tingkat abadi tiada taraf. Ada tanda-tanda bahwa dia akan menerobos bahkan itu, tetapi langit tetap benar-benar tenang. Mata yang telah membunuh Dongling Yu Huang tidak muncul. Zhao Changkong akhirnya mempercayai kata-kata King Bui. Kamu pasti berpikir bahwa mata hanya muncul untuk Dao abadi, kan? King Bui tertawa. Oh, kultivasinya mencapai alam abadi Dao, tetapi semuanya tetap damai seperti sebelumnya tidak ada batasan dimanapun yang terlihat. Zhao Changkong mundur selangkah. King Bui, putra tertua klan Qing, pesolek yang terkenal karena kenakalan dan penipuan di Nefrite Major adalah Dao abadi. Jika Anda masih bertanya-tanya apakah Chen Xiao dan saya dapat menindaklanjuti ancaman kami, jangan.
Dunia adalah tempat yang luas jauh di luar imajinasi Anda, dan hukum saat ini cukup rapuh. Mereka jauh dari cukup untuk membuat kita semua sejalan. King Buyi dengan lembut menepuk pipi Zhao Changkong, lalu berangsur-angsur menghilang ke dalam kehampaan. Ditinggal sendirian, pangeran yang sedih itu berdiri di tempat untuk waktu yang sangat lama. King Buyi tidak membunuhnya hanya karena dia adalah putra kaisar saat ini. King Buyi dan Chen Xiao masih mengikuti aturan, meski rapuh. Apakah semua ini benar-benar layak? Hanya untuk akar roh terkutuk. Gumamnya pada dirinya sendiri. Campuran racun mematikan di dalam tubuh King Han menimbulkan penderitaan yang tak terbayangkan. Pemuda itu berbaring diam di tempat tidur, hampir seperti dia akan koma. Permaisuri Mirelstar telah menggunakan metode tertentu untuk membuat kesadarannya tertidur, atau penderitaan yang tidak manusiawi akan menghancurkan pikirannya dalam sekejap. Jangan salahkan dirimu. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Mirelstar melemparkan kabut ungu ke tubuh King Han, menutupi dan melindunginya. Penderitaan yang dia alami sangat menyiksa, tetapi ini adalah cobaan yang mungkin terbukti bermanfaat pada akhirnya. King Han memiliki banyak energi unsur bawaan yang tidak murni di dalam dirinya, yang racunnya akan membantunya memurnikan dan menyerapnya. Hasilnya akan memperkuat tubuhnya, dan, pada kenyataannya, dia bahkan mungkin mendapatkan konstitusi abadi karena ini. Lu Yun mengangguk sedikit. Seseorang akan datang. Mirelstar berubah menjadi gumpalan ungu dan berlindung di gulungan Dewa Penggembalaan. Formasi yang dibuat Lu Yun tidak berhasil menghentikan orang yang mendekat seorang pemuda tinggi berbahu lebar yang berjalan dengan langkah kuat. Jadi kamu Lu Yun? Iya. King Buyi bertanya, melihat ke atas dan ke bawah. Meskipun dia pernah melihat gubernur muda selama turnamen, itu adalah pertama kalinya mereka bertatap muka. Iya, Lu Yun mengangguk. Saya kakak King Han, King Buyi, jawabnya. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Chen Xiao dan saya sangat setuju. Kamu? Sangat setuju. Lu Yun benar-benar bingung. Dari apa? Menyadari kesalahannya, King Buyi berdeham sebelum memperbaiki kesalahannya. Kami menyetujui apa yang telah kamu lakukan untuk adik laki-lakiku, tentu saja. King Han adalah temanku. Kami telah melalui banyak kesulitan bersama di makam kuno dan dia bahkan menyelamatkan hidupku sebelumnya. Apapun yang saya lakukan untuknya memang pantas, jadi mengapa persetujuan Anda harus penting? Kebingungan Lu Yun tidak berkurang sedikit pun. Bagaimana kerabat King Han memperhitungkan semua ini? Dia berteman dengan King Han, bukan mereka. Dia pernah mendengar nama King Buyi dan Chen Xiao sebelumnya dan mengetahui pengaruh mereka di jurusan, tetapi tidak terlalu memikirkan pasangan itu. Persahabatannya dengan King Han adalah masalah pribadi, bukan latihan dalam menaiki tangga sosial. Dia bercanda tentang memeluk paha temannya sebelumnya, tapi hanya itu. Kata-kata King Buyi membuatnya tidak nyaman. Dua alasan utama pencapaiannya sejauh ini adalah kekuatan Tome of Life and Death dan ketekunannya sendiri. Itu penting, karena aku juga kakak laki-laki King Yu. King Buyi membalas dengan tatapan marah. Apakah kamu tidak ingin melihatnya? Gubernur mengangguk. Itu bisa menunggu sampai King Han sembuh. King Buyi mengangkat alis. King Han lebih penting bagimu daripada King Yu. Lu Yun mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata orang itu. Siapa yang lebih penting bagimu? Pertanyaan itu membuat King Buyi bingung. Baginya, King Han dan King Yu adalah satu dan sama tapi Lu Yun tidak tahu itu. Saya hanya bertemu King Yu beberapa kali, dan tidak pernah secara langsung. Saya tertarik padanya, tetapi saya tidak tahu apakah kesan saya tentang dia benar. Lu Yun mengutarakan pikirannya di depan saudara temannya. Persahabatan saya dengan King Han dibangun dari kesulitan demi kesulitan yang mengancam jiwa. Dia memperlakukan saya dengan sungguh-sungguh, jadi saya harus membalas budi. Karena itu, di mataku, King Han lebih penting. Bagus. King Buyi tertawa terbahak-bahak, bertepuk tangan sepenuh hati. Aku lega mendengar kata-kata itu. Kenapa kamu lega mendengarnya? Aku benar-benar tidak mengerti. Lu Yun membuka matanya lebar-lebar. Tidak, Anda bebas untuk beristirahat, saya akan mengambil alih dari sini. Persetujuan King Buyi datang sebagai penggaruk kepala utama bagi Lu Yun, bahkan saat dia keluar dari ruangan. Chen Xiao kembali keesokan harinya dengan pakaian compang camping dan penampilan yang sangat basah kuyup. Namun, dia membawa peti mati berbentuk pohon di punggungnya. Kayu murni Fusang. Dia benar-benar berhasil mengembalikannya. Di sini, sepupu King Han melemparkan Violet Grave kembali ke Lu Yun. Sangat berat. Beban yang luar biasa di tangan pemuda itu hampir membuatnya jatuh dengan wajah terlebih dahulu ke tanah. Violet Grave 1000 kali lebih berat dari sebelumnya dia hanya bisa mengangkatnya dengan kekuatan penuh.
Zombie yang menakutkan itu terlalu kuat. Saya tidak bisa berbuat banyak untuk itu, jadi saya menguburnya di dalam Violet Grave. Chen Xiao menarik napas dalam-dalam untuk memulihkan diri. Kamu bekerja untuk menyembuhkan racun King Han. King Buyi dan aku akan menjagamu. Kamu mengubur zombie yang menakutkan di dalam Violet Grave. Mata Lu Yun seukuran piring makan. Apakah makam dan kuburan di dalam Violet Grave nyata dan fungsional, bukan manifestasi aura pedang? Pulih dari keterkejutannya, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kayu murni Fusang adalah bahan utamanya, tapi kita membutuhkan dua hal lagi untuk menyembuhkan King Han sepenuhnya. Pertama, mutiara naga langit terkubur jauh di dalam makam naga laut utara dan kedua, buah dari pohon kehidupan kuno di jantung gurun tak berujung, yang berada di bagian barat Nefrite Major. Alis Chen Xiao berkerut samar. Baik makam naga laut utara dan pohon kehidupan kuno di gurun tak berujung adalah legenda. Hilang bersama angin di abu dua faksi tertinggi, mutiara naga langit dan buah pohon kuno telah lama terkubur di kuburan sejarah. Meskipun tidak pada level Fusang Purewut, kedua item itu masih menjadi salah satu harta terbesar di dunia abadi. Aku bisa menemukan makam naga. Lu Yun dengan tegas menyatakan, tidak menghindar dari tatapan Chen Xiao sedikitpun. Dengan Fusang Purewut sekarang di tangan kita, kita bisa meringankan rasa sakit King Han. Tetapi untuk benar-benar membersihkan racun dari tubuhnya, kita perlu mengumpulkan ketiga item itu. Baik, Chen Xiao mengangguk dengan lembut. Serahkan pohon kehidupan kuno kepadaku. Anda menuju ke Laut Utara dan mengamankan Sky Dragon Pearl. Tapi itu tidak mendesak saat ini. Mari kita meringankan kondisi Little Han terlebih dahulu. Dia dan King Buyi mengambil posisi di luar kalau-kalau ada orang lain yang mengganggu untuk kedua kalinya. Adapun Permaisuri Miral Star, dia menyembunyikan dirinya dengan seni yang tidak diketahui dan membuat kehadirannya tidak mungkin dirasakan kecuali seseorang melangkah langsung ke dalam ruangan. Lu Yun sendiri tidak tahu bagaimana menggunakan Fusang Purewut untuk membantu temannya, tapi Permaisuri tahu. Jadi pedang di tanganmu adalah Violet Grave. Dia menatap Lu Yun dengan terkejut saat dia muncul kembali. Kau tahu itu? Lu Yun berkedip. Permaisuri mengangguk. Ini adalah pedang yang juga muncul di eraku. Itu digunakan oleh seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi disebutkan dalam dokumen bahkan lebih kuno. Senjata ini memang mampu mengubur mayatku. Apakah itu pedang? Atau mausolem? Lu Yun bertanya dengan heran. Permaisuri berasal dari masa lalu yang jauh yang mendahului masa kini setidaknya 1.000.000 tahun. Aku juga tidak yakin, tapi aku pernah melihat item ini. Peradaban dari berbagai era terkubur di dalam aura pedangnya. Kemungkinan besar, itu juga termasuk dunia kita yang hancur dari 100.000 tahun yang lalu, Permaisuri dengan lembut menyuarakan pikirannya. Bagi Lu Yun, penjelasannya tampak langsung dari 1001 malam. Peradaban dari era yang tak terhitung jumlahnya, semuanya terkubur di dalam pedang kelas abadi peringkat 9. Itu agak terlalu sulit untuk ditelan. Akan lebih mudah untuk menerima jika itu adalah keberadaan lain seperti gulungan dewa penggembalaan atau pembawa peti mati Enowim, tetapi senjata peringkat ke-9. Meski begitu, mausolem di dalam aura pedangnya masih agak kabur, dan dia belum bisa membedakan dengan jelas identitas mereka yang terkubur di dalamnya. Bagaimana dengan neraka? Pernahkah Anda mendengarnya? Dia bertanya, tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah ide. Permaisuri berkedip, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tahu tentang reruntuhan Cakrawala, tempat yang memenjarakan penjahat terhebat dari dinasti abadi yang tak tertandingi. Tapi aku belum pernah mendengar tentang ini neraka. Jadi bahkan Permaisuri Miral Star tidak tahu tentang dunia bawah. Untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi dari 1.000.000 tahun yang lalu yang belum pernah mendengarnya, semua kisah neraka pasti telah menghilang dari dunia abadi bahkan sebelum waktunya. Sangat tidak terpikirkan sehingga Lu Yun bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang telah menghapus semua jejak neraka dari kesadaran kolektif. Namun, keberadaan yang terkubur di pembawa peti mati Enowim telah mengucapkan kata neraka, yang menyiratkan bahwa itu bahkan lebih kuno daripada Empress Miral Star. Jangan khawatir, mari kita tangani racun King Han saat ini terlebih dahulu. Dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan dengan tegas mendorong pemikiran ini ke bagian belakang pikirannya. Ini belum waktunya. Permaisuri Miral Star menggelengkan kepalanya. Esensi unsur bawaan pada dirinya melakukan yang terbaik untuk menahan racun. Kita harus menunggu satu pihak mengalahkan yang lain sebelum kita dapat melanjutkan. Maksudmu, esensi unsur bawaan juga bisa menahan racun di tubuhnya. Lu Yun menatap, dengan mata terbelalak. Memang. Permaisuri memiringkan kepalanya. Api surgawi di kayu murni Fusang juga merupakan jenis api bawaan, oleh karena itu mengapa bisa Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lu Yun mengulurkan tangannya dan mencengkeram langit selatan. Suara mendesing.
Sebuah bola esensi api yang sangat murni mendarat di antara jari-jarinya. Apa itu cukup? Dia menatap permaisuri. Dia menatap bola energi unsur, terperangah. Kekuatan seperti itu seharusnya menjadi domain eksklusif dari 4 binatang suci, atau roh suci legendaris dari 4 arah mata angin. Namun seorang kultivator yang telah melangkah ke alam roh yang baru lahir belum lama ini telah memanggil bola esensi api dengan sangat mudah. Bukankah itu melanggar setiap prinsip alam semesta? Tidak, di sini dan sekarang, alam semesta itu sendiri tampak dalam genggamannya. Tidak cukup. Dengan sedikit cemberut, Lu Yun mencengkeram ke selatan lagi dan meraih bola esensi yang lebih besar. Berhenti, itu sudah cukup. Permaisuri Mirrelstar melambaikan tangannya untuk benar-benar menutup ruangan dengan kilatan cahaya ungu. Apakah dia mulai minum anggur di suatu tempat di Manor? Tangan Chen Xiao dan King Buyi terhenti saat mereka melihat ke arah ruangan. Kekuatan yang sangat kuat. Betapa tidak terduganya bahkan kami berdua tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Anak itu memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya, celoteh King Buyi. Mengapa rasanya mirip dengan energi yang juga kurasakan dari Yu kecil? Chen Xiao memiringkan kepalanya ke samping. Itu mungkin dari sesuatu yang lain yang diberikan anak itu padanya. Apakah dia benar-benar tidak menyadari bahwa King Han dan King Yu adalah satu dan sama? Setelah kamu pergi kemarin, dia memberitahuku bahwa King Han menempati tempat yang lebih besar di hatinya daripada King Yu. Dia bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar menyukai Yu kecil. King Buyi dengan senang hati menyesap seteguk anggur dan menggelengkan kepalanya. Anak itu tidak salah. Dia belum melihat dirinya yang sebenarnya dan bahkan tidak tahu siapa Yu kecil, jadi setiap pembicaraan tentang sentimen asli akan menjadi omong kosong belaka. Dia menyukai Yu kecil karena King Han adalah Yu kecil. Perasaannya terhadap King Han benar, jadi perasaannya terhadap Yu kecil juga tulus. Cek, Chen Xiao mengerutkan bibirnya dan tetap diam. Mulai sekarang, jangan pernah mengekspos kekuatanmu ini di depan orang luar. Ekspresi Empress Mirrelstar sangat serius. Kekuatan 5 elemen bawaan bukanlah domain para pembudidaya atau makhluk abadi. Ini adalah kemampuan bawaan milik 4 binatang suci dan roh suci dari 4 arah mata angin. Anda tidak akan pernah tahu waktu istirahat jika keturunan dari roh-roh kardinal mengetahui keberadaan Anda. Belum lama sejak obsesi permaisuri menyatu dengan pecahan jiwanya, jadi dia tidak punya waktu luang untuk terus mengawasi dunia luar. Baru sekarang dia menyadari dari mana energi unsur di sekitar King Han berasal. Lu Yun membeku, lalu mengangguk. Mengerti, apakah esensi api sebanyak ini cukup? Dia, permaisuri mengangguk dengan lembut. Serahkan sisanya padaku. Anda harus beristirahat dan bersiap untuk warisan kuno. Lord yang jatuh di Provinsi Senja bernama Lord Sugato, Lord terhebat yang melayani di bawah Kaisar Polaris. Ada harta karun di dalam pagoda pedangnya yang disebut permata bertuah. Itu akan sangat berguna untuk memulihkan tubuh fisik saya, jadi saya harap Anda dapat membantu saya mengamankannya. Baiklah, dia setuju. Permaisuri Mirrelstar telah dimakamkan di provinsi itu 100.000 tahun yang lalu, waktu yang cukup untuk obsesinya untuk mendapatkan kesadaran dirinya sendiri. Mengingat itu, tidak mengherankan jika dia tahu semua yang telah terjadi di Provinsi Senja dan menyadari identitas penguasa kuno. Kamu bisa menggunakan warisan Lord Sugato untuk membeli hati dan menjual bantuan, tapi kamu harus menjaga pagoda pedang itu sendiri. Ini adalah item kelas abadi yang tak tertandingi yang disebut pedang Sugato, dan pernah menghancurkan harta bawaan. Layak untuk diberi label paling utama dari semuanya. Violet Grave Anda terlalu luar biasa, dan melahap semua pemilik sebelumnya. Sebagai perbandingan, pedang Sugato lebih cocok sebagai senjata pribadimu. Permaisuri Mirrelstar menekan racun yang mengamuk di tubuh King Han dan meringankan penderitaannya sementara Lu Yun berdiri menonton di sisinya, mencerna apa yang telah dia pelajari dari pertempuran selama sebulan terakhir. Bukannya dia tidak mempercayainya, dia hanya terlalu peduli pada King Han, tetapi bahkan tidak mengerti mengapa begitu. Sudah selesai. Setelah periode waktu yang tak terlihat, gambar Empress Mirrelstar yang sedikit lebih redup menegakkan punggungnya saat warna berangsur-angsur kembali ke pipi King Han. Kayu murni Fusang adalah akar roh alami yang langka, sang permaisuri menjelaskan dengan lelah. Saya telah menanamnya di dalam gulungan Dewa Penggembalaan untuk secara perlahan mengisi kembali kekuatan hidup King Han. Anda harus menemukan 2 harta lainnya sesegera mungkin, sehingga saya dapat sepenuhnya membersihkannya dari racun. Terima kasih saya yang terdalam, yang mulia. Lu Yun menggenggam tangannya dan membungkuk dalam-dalam. Tidak perlu untuk itu. Permaisuri Mirrelstar melambaikan tangan meremehkan. Jika aku tidak bisa hidup kembali, King Han akan mewarisi warisanku. Saya sudah lama memandangnya sebagai murid saya. Kupikir kau akan memilih murid perempuan,
Lu Yun menggaruk kepalanya. Permaisuri Mirrelstar tersenyum. Karena King Han tidak memberitahu Lu Yun yang sebenarnya, dia tidak akan melampaui batas kepatutan dan memberitahunya sendiri. Ingatlah untuk mendapatkan permata bertuah untukku, dia mengingatkan dengan serius. Ini kesempatan terakhir saya untuk membangun kembali tubuh fisik dan hidup kembali. Bagaimana dengan mayatmu? Lu Yun mengingat zombie yang menakutkan di dalam Violet Grave. Hancurkan itu, jika Anda bisa, atau itu akan mendatangkan malapetaka di dunia cepat atau lambat. Dia kembali ke bayangan ungu dan memasuki gulungan dewa penggembalaan dengan pohon muda Fusang. Meskipun racun King Han telah ditekan, dia tetap tertidur lelap. King Buyi dan Chen Xiao menghela nafas lega saat melihat kondisi gadis yang menyamar itu mulai tenang. 2 hari berlalu. Pada hari ini, Lu Yun menepati janjinya dan menggali warisan Lord Sugato dengan segel senja. Lautan orang memadati semua ruang yang tersedia, baik di dalam maupun di luar provinsi senja. Gubernur telah menyatakan bahwa warisan itu adalah permainan yang adil, dan semua orang dipersilakan ke provinsi untuk memperebutkannya. Pengumuman menyeluruh bahkan termasuk mereka yang sebelumnya dilarang masuk, seperti klan Lu dari Nevrite Major dan House Dongling dari Aureate Major. Dengan patriark mereka terbunuh di Tanah Senja, House Dongling tidak akan mengundang penghinaan dengan memasuki provinsi. Di sisi lain, Lu Clan menganggap Lu Yun telah secara terbuka menggunakan Sky Barrier untuk melawan King Dao Abadi sebagai kesempatan untuk rekonsiliasi. Dengan demikian, mereka mengesampingkan perasaan keras mereka dan mengirim delegasi juga. Lu Yun adalah salah satu penguasa muda yang ditunjuk oleh Kaisar Surgawi, jadi jika dia mau memaafkan mereka dan kembali ke pelukan klan, itu akan sangat menguntungkan seluruh klan. 15 km di luar gerbang selatan kota Senja. Situs warisan penguasa kuno akhirnya terungkap. Itu akan segera digali dari situs turnamen pemilihan ulang. Kaisar Celestial Nevrite sengaja memilih tempat ini untuk meletakkan Koretrial Arena. Lu Yun melayang-layang di udara, setelah mengenakan jubah pejabat hitam tetapi terlihat sedikit lelah. Dia telah mengawasi King Han selama 2 hari terakhir, bahkan mengabaikan untuk repot-repot dengan harta karun yang diambil sebagai orang tua. Jika dia tidak berjanji untuk menggali warisan penguasa kuno hari ini, dia pasti sudah menyelam ke Laut Utara bersama Aoksue dan yang lainnya untuk menyerang makam naga kuno. Kerumunan memandang Lu Yun dengan sedikit kekaguman. Bahkan Wu Tulong, Dong Fang Hao, Zi Chen, dan Mo Qitian tidak memiliki apa-apa selain menghormatinya. 3 hari yang lalu, kelelahan mereka karena pertempuran selama sebulan dan kata-kata Dong Fang Hao telah mematahkan semangat mereka untuk menantang Lu Yun. Kurangnya penilaian yang sebenarnya melalui pertempuran, mereka tetap enggan untuk menyetujui Lu Yun. Sekarang, bagaimanapun, mereka dengan sepenuh hati percaya bahwa gubernur pantas menjadi penguasa pemuda tertinggi. Dia telah bertarung dengan seorang Dao Abadi, dan dia bertarung dengan baik. Meskipun dia telah dikalahkan dan hampir mati di tangan King Kuan, bahkan membutuhkan penyelamatan pada akhirnya, dia masih mengambil Arcane Golden Bell dari Dao Abadi. Itu menyebabkan kehebohan di dunia keabadian, mendorongnya ke ketenaran di seluruh dunia hanya dalam 3 hari. Namanya ada di bibir semua orang bahkan 4 pemuda berdaulat lainnya memucat jika dibandingkan. Dan dia masih seorang kultivator roh yang baru lahir. Begitu dia naik ke alam roh yang berubah dan mencapai kekuatan puncak untuk para pembudidaya, bahkan Dao Abadi tidak akan menjadi lawannya di provinsi ini. Dia adalah juara mutlak senja. Banyak kultivator memandangnya dengan kekaguman, menganggapnya sebagai panutan dan tujuan hidup mereka. Bersenandung, segel senja meledak menjadi cahaya keemasan di depan Lu Yun, memanfaatkan kekuatan seluruh provinsi dan menuntut konvergensinya. Bumi sangat bergetar. Gemuruh. Tanah di bawah kaki Lu Yun retak dan menguap terbuka, mengirimkan retakan besar yang pecah ke segala arah. Sesuatu yang besar sepertinya muncul dari bumi. Oh! Sambil mengerutkan kening, Lu Yun menghentikan gerakan tangannya. Apa ini? Dengan lambaian tangannya, segel itu kembali kepadanya dan kekuatan tanah di sekitar mereka menjadi tenang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu berhenti? Para penonton bingung dengan perubahan perilaku yang tiba-tiba. Ada sesuatu yang lain di bawah sana. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dengan kebingungan. Sesuatu yang lain. Benda apa? Beberapa orang kelas berat pejabat dari Istana Nevrite terbang keluar untuk memeriksa celah itu, tetapi kembali dengan tangan kosong. Tidak ada yang ingin ditinggalkan dalam menggali warisan kuno, jadi tidak hanya Nevrite Major yang mengirim perwakilan, tetapi juga semua faksi teratas dari jurusan lainnya. Itu makam kuno. Lu Yun mengidentifikasi terengah-engah. Ada makam di bawah kita. Dia menatap sosok-sosok di sekelilingnya. Bukankah dikatakan bahwa tidak ada yang mengubur penguasa kuno setelah kematiannya?
Mengapa ada makam di sini? Apa? Kata-katanya mendapat reaksi dari semua orang. Makam kuno. Menurut catatan yang diperoleh oleh Nefertiti Major, penguasa kuno memang telah meninggal dunia di Provinsi Senja. Tubuhnya dan warisannya yang berharga telah ditutupi oleh tanah. Tidak disebutkan tentang penguburan yang layak, namun disinilah makam itu berada. Anda tidak menarik kaki kami, kan, Gubernur? Kultivasi kami mungkin disegel ke alam abadi yang agung, tetapi kami masih abadi-abadi di inti kami. Tak satu pun dari kita merasakan makam. Perwakilan klan Mo dari Lazuli Major mengerutkan kening. Ada sedikit keraguan dalam suaranya, tapi dia tidak akan tidak menghormati Lu Yun, setidaknya tidak di provinsi ini. Beri aku ruang. Orang-orang abadi di dekatnya mundur saat Lu Yun melambaikan tangan untuk mengaktifkan segel provinsi lagi, memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Gemuruh. Retakan di tanah terus meluas ke segala arah, membuka lubang raksasa dengan radius 300 meter. Menakutkan, kuno, kental dengan energi pembusukan. Ini benar-benar keberadaan makam kuno. Seru salah satu pejabat dari Istana Nefertiti. Bagaimana ini mungkin? Menurut catatan, penguasa kuno tidak dikuburkan setelah kematiannya di awal Perang Besar. Kenapa ada makam di sini? Apa yang sedang terjadi? Ketidakpercayaan mewarnai wajah para pejabat. Mereka tidak tahu apakah catatan itu salah, atau apakah seseorang atau sesuatu telah mendirikan makam untuk penguasa kuno sesudahnya. Dewa dari jurusan lain memandang dengan tidak pasti. Mereka tidak tahu apa kebenaran sebenarnya di sini. Dari mana makam kuno dunia berasal? Pertanyaan itu tiba-tiba terlintas di benak Lu Yun. Hampir tidak ada yang abadi yang selamat dari perang besar 100.000 tahun yang lalu, dan bahkan jalur Dao abadi terputus sebagai hasilnya. Siapa yang menguburkan mereka yang gugur dalam perang? Kebingungan terlihat berdesir di antara kerumunan. Tidak ada yang punya jawaban, karena makam kuno selalu menjadi misteri. Di mana telah makam kuno di dunia abadi berasal? Siapa yang membangun makam untuk orang-orang abadi yang gugur dalam pertempuran? Selamat dari perang abadi. Makam tidak hanya menampung satu atau dua orang, tetapi seluruh sekte, aristokrasi, atau bahkan seluruh dinasti dalam beberapa kasus. Ditata rapi dengan barang-barang pemakaman, kamar-kamar, dan segala macam struktur sekunder, makam-makam ini menghutankan dunia. Proliferasi seperti itu melampaui batas kemampuan manusia. Jika pembangkit tenaga listrik perkasa di zaman kuno masih bertahan di masa sekarang, bagaimana jalur kultivasi mereka bisa terputus? Apa perlunya bagi makhluk abadi kontemporer untuk meraba-raba Dao abadi? Banyaknya makam di dunia selalu menjadi salah satu misteri terbesar dunia modern. Tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya, dan banyak yang hanya memilih untuk mendorong pertanyaan itu ke belakang pikiran mereka seiring berjalannya waktu. Di zaman modern, kemajuan Dao itu melelahkan dan melelahkan. Mengacak-acak dalam kegelapan, orang hanya bisa menjelajahi makam dan menggali sisa-sisa peradaban kuno itu untuk memajukan pencerahan dunia. Mungkin seperti semua leluhur yang sudah mati, seseorang dengan tenang mengubur tuannya di sini setelah kematiannya. Kerumunan menghela nafas pelan. Mereka mengira warisan itu akan menjadi milik mereka untuk diambil, tetapi ternyata itu adalah makam kuno. Tuan-tuan kuno tidak biasa, tetapi makam mereka dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Banyak faksi telah berusaha untuk menjelajahi makam seperti itu, hanya untuk kehilangan beberapa Dao abadi dalam prosesnya dan berakhir dengan sangat sedikit untuk ditunjukkan. Sebagai hasil dari pengalaman masa lalu mereka, banyak yang sekarang berpikir untuk menyerah dan bersiap untuk mundur. Tunggu, jika makam itu benar-benar tidak dapat diakses, 9 kaisar surgawi tidak akan menggunakannya untuk mengumpulkan semua pembudidaya di dunia. Inspirasi muncul di Lu Yun. Dia segera mengudara, membentuk serangkaian segel tangan saat dia memanggil segel provinsi. Lu Yun, apa yang kamu lakukan? Kerumunan menjadi pucat karena ketakutan atas tindakannya. Apakah dia mencoba membuka paksa makam dengan kekuatan tanah? Jika itu benar-benar berhasil, semua makam di dunia sudah lama dieksplorasi sekarang. Berhenti, hentikan segera. Makam kuno tingkat ini selalu dilindungi oleh formasi yang mengerikan. Jika Anda mencoba memaksanya terbuka dengan kekuatan tanah, Anda akan menggerakkan fenomena mengerikan yang akan mendatangkan malapetaka yang tak terhitung jumlahnya. Berwajah pucat, makhluk abadi dari Istana Nefertiti buru-buru mendesaknya untuk berhenti. Makam kuno adalah makam kuno, dan warisan adalah warisan. Lu Yun tiba-tiba menyatakan dengan keras dan jelas. Kaisar surgawi tidak akan menipu kita. Jika mereka mengatakan kita bisa mendapatkan warisan, maka kita pasti bisa. Aku perintahkan kamu, buka. Gemuruh. Sebuah ledakan dahsyat bergema di seluruh provinsi, seolah-olah bumi itu sendiri sedang berputar.
Celah demi celah besar meliuk-liuk dalam radius 1.500 km di sekitar Das City. Sinar cahaya primal menembus lubang besar di bawah kaki gubernur, memancarkan aura pedang tajam yang keluar dengan momentum yang cukup untuk mengukir tanah berkeping-keping. Sebuah pilar cahaya perunggu meluncur ke langit, membawa serta jejak pagoda yang perlahan melebar di bawah langit. Jejak itu membawa kekuatan aneh, yang bergabung dengan kekuatan tanah untuk membentuk pagoda perunggu. Sebuah makam mungkin mengubur seseorang, tetapi itu tidak dapat menahan harta buatan manusia yang tak tertandingi seperti pedang Sugato. Desahan samar permaisuri Mirelstar berjalan dari gulungan dewa penggembalaan. Lahir dari alam, harta bawaan mematuhi dao surgawi. Tetapi senjata terkuat yang ditempa oleh manusia semuanya mewarisi kehendak penciptanya. Mereka memiliki semangat pantang menyerah yang menentang tatanan alam. Bahkan 100.000 tahun kemudian, ujung pedang yang tajam merindukan cahaya siang hari. Itu tidak akan tetap terkubur selamanya. Tidak ada makam yang bisa membelenggu niat paling tajam di dunia. Makam itu bisa berisi mayat Lord Sugato, tapi tidak bisa menahan harta terbesarnya. Pedang Sugato juga tidak bisa menahan keinginan di belakangnya. Dikuburkan identik dengan kematian, akhir dari semuanya, sedangkan pedang adalah senjata buatan manusia nomor satu di dunia kuno, dan mungkin harta karun terkuat yang pernah dibuat. Itu bisa menghancurkan harta yang lahir dari dunia itu sendiri, sehingga mewujudkan tekad manusia untuk menaklukkan alam dan menjadi penguasa nasibnya sendiri. Warisan penguasa kuno. Itu benar-benar keluar. Orang-orang abadi yang berkumpul ternganga takjub. Gubernur telah menggali pagoda pedang dengan memaksanya dengan kekuatan tanah. Menjulang setinggi 3.000 meter, pagoda itu menjulang di atas kerumunan yang berkumpul seperti gunung besar. Warisan Lord Sugato kuno telah kembali ke dunia. Siapapun yang ingin dapat membuat upaya untuk diri mereka sendiri. Naiki semua 999 lantai untuk mendapatkan persetujuan penguasa kuno dan mendapatkan warisan penuhnya. Informasi ini muncul di benak Lu Yun saat pagoda itu muncul. 999 lantai, masing-masing setinggi 3 meter dan berisi satu bagian dari warisan Lord Sugato. Hanya satu yang cukup kuat untuk naik ke puncak yang dapat memperoleh warisan secara keseluruhan. Pagoda itu bukanlah pedang Sugato, tetapi sebuah menara warisan yang telah ditempa oleh Lord Sugato dari intisari kekuatan dan kultivasinya sebelum kematiannya. Dengan bantuan kekuatan pedang yang menembus segalanya, pedang itu naik ke kubah langit dan menunjukkan dirinya ke dunia. Namun demikian, pedang itu sendiri masih berada di dalam makam. Makam itu mungkin tidak mampu menahan ketajaman niat pedang, tapi itu bisa menekan keberadaan material pedang. Dapatkan pedang Sugato, ambil permata bertuah untuk permaisuri, lalu cari mutiara naga langit di laut utara untuk King Han. Rencananya ditetapkan, Lu Yun melompat turun dan terjun di bawah pagoda warisan ke dalam makam. Warisan ada di depan kita, jadi mengapa Lu Yun pergi ke makam? Tingkahnya membuat bingung mereka yang hadir. Pagoda ini bukanlah harta karun khas Lord Sugato, hanya instrumen warisannya. Lu Yun pasti mengincar senjata tertinggi itu, sebagai gantinya. Pemahaman itu membuat beberapa orang terdiam. Itu semua karena ketajaman senjatanya sehingga pagoda warisan muncul kembali di antara kita. Yang artinya bahkan makam kuno pun tidak bisa menahan harta paling berharga milik Tuan kuno. Harta dan warisan, semua orang dapat mencoba peruntungannya. Lu Yun menyerahkan warisan karena tujuannya adalah harta nyata Tuan. Penggarap sekolah bela diri abadi harus segera pergi ke pagoda warisan. Anda akan bersaing untuk warisan penguasa kuno. Dewa sekolah harus mengikutiku ke makam. Kami tidak mungkin menyerah pada senjata yang bahkan makam kuno pun tidak bisa menguburnya. Betul sekali. Harta tertinggi ini harus menjadi milik kita. Karena Lu Yun cukup berani untuk mengejarnya, bagaimana mungkin makhluk abadi yang mulia seperti kita bisa kalah? Banyak yang menyadari taruhannya sedang dimainkan dan memberikan perintah untuk menara warisan sebelum menyelam ke dalam makam itu sendiri. Jika bahkan Lu Yun masuk, apa yang harus ditakuti oleh makhluk abadi? 165. Langit tidak bisa mengerdilkannya, dan bumi tidak bisa menguburnya. Tulong memandangi menara warisan, matanya bersinar cerah. Satu pagoda pedang yang bagus memang. Dia tidak mengacu pada menara itu sendiri, melainkan ketajaman yang memancar darinya, ujung yang dimiliki oleh harta tak tertandingi yang disegel di dalam makam pedang Sugato. Lu Yun sudah turun untuk meletakkan tangan di atasnya. Mo Qitian menggelengkan kepalanya dengan lembut. Jika kita tidak ingin tertinggal dalam debu, kita perlu mendapatkan harta itu, atau setidaknya mencegah Lu Yun melakukannya. Dongfang Hao menarik napas dalam-dalam. Dia orang gila yang memahami niat pedangku setelah bertarung denganku hanya selama 3 hari. Jika dia mendapatkan harta karun itu dan memahami ketajaman menara,
kita tidak akan memiliki kesempatan melawannya. Kepentingannya sendiri juga terletak pada ketajaman pantang menyerah yang menyelimuti menara. Ayo pergi. Keempat pemuda saling memandang dan, mengabaikan empat pelindung di belakang mereka, berlari menuju pintu masuk makam. Setelah niat pedang Sugato menembus makam kuno, aura makam yang padat bocor keluar dan meresap ke udara. Beberapa makhluk abadi di sekitar Lu Yun melompat ke dalam lubang tak lama setelah dia, tapi... Ledakan. Sebuah ledakan besar meletus dari rongga saat sebuah tangan dengan lebar hampir 300 meter terulur dan mengusir semua orang. Sebuah lengan tebal muncul tak lama kemudian, seolah-olah raksasa akan merangkak keluar dari bawah tanah. Tanah berguncang, celah-celah besar mengular ke segala arah. Bahkan Dust City, 15 km jauhnya, terkena dampak, dindingnya bergetar dan bergoyang. Apa itu? Juga ditolak oleh tangan besar itu, Lu Yun jatuh tersungkur di tanah dan menatap, terperanjat. Lengan raksasa itu adalah daging busuk dan kulit yang tidak rata. Dia bisa mencium bau busuk yang menguar darinya, bahkan dari jarak sejauh ini. Zombie. Kehikmatan melintas di wajahnya saat dia sadar. Makam penguasa kuno tidak bisa menampung pedang Sugato itu, hanya bisa menyegelnya di daerah luar makam. Selama dia bisa memasuki makam, akan cukup mudah untuk menemukan harta karun itu dan mengklaimnya. Sayangnya, dia tidak menyangka zombie aneh seperti itu muncul dan mengusirnya seperti lalat. Benar-benar zombie yang sangat besar. Para makhluk abadi lainnya yang telah dikirim terbang juga terperangah. Benar saja, makam setiap penguasa kuno dilindungi oleh makhluk jahat tingkat ini. Sepertinya ada sedikit harapan bagi kita kali ini juga. Banyak makhluk abadi berpikir untuk mundur dengan tergesa-gesa ketika mereka melihat bahwa zombie itu akan keluar dari tanah. Sama seperti makam lain yang menampung penguasa kuno di seluruh dunia abadi, akan sangat sulit untuk menjelajahi yang satu ini tanpa kehilangan banyak dewa abadi dalam prosesnya. Dan di tempat khusus seperti Provinsi Senja, bahkan Dao abadi dalam daging pun tidak dapat menggunakan kekuatan mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, makam ini pada dasarnya tidak mungkin untuk dijelajahi. Sepertinya harta karun tertinggi tidak bisa diraih. Tidak hanya itu, saya pikir kita bahkan bisa melupakan warisan itu, tidak peduli seberapa dekat tampaknya. Zombie pasti akan menghancurkan kota senja dengan kemunculannya, dan itu akan menyeret menara kembali ke dalam makam juga. Banyak yang memperhatikan tangan raksasa itu berjuang ke arah menara warisan, seolah-olah menariknya kembali ke bawah tanah. Upayanya mungkin sia-sia, untuk saat ini, tetapi monster itu pasti akan berhasil setelah merangkak keluar dari lubang di tanah. Dust City hanya akan menjadi kerusakan tambahan. Sayang sekali, sayang sekali. Kami melalui rasa sakit yang luar biasa untuk akhirnya melihat warisan kuno, hanya untuk bertemu dengan monster yang tak terkalahkan. Provinsi Senja benar-benar tempat yang ditinggalkan. Bahkan harta karun di depan mata pun berada di luar jangkauan. Lebih dari 1000 makhluk abadi telah masuk ke dalam rongga, tetapi mereka semua telah ditampar kembali. Jika bukan karena zombie yang terlatih-tatih oleh ruang terbatas dan tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya, mereka semua akan mati sekarang, termasuk Lu Yun. Aku tidak bisa membiarkannya muncul, kalau tidak Dust City sudah selesai. Lu Yun yang gelisah melihat lengan raksasa itu terus terentang. Lengan sederhana itu sudah mendekati diameter 300 meter. Berapa banyak yang harus lebih besar dari tubuh. Begitu tiba di atas tanah, bumi di sekitarnya akan tenggelam, menghancurkan setidaknya setengah dari kota dalam prosesnya. Gubernur menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi melayang di udara. Apa yang dia lakukan sekarang? Apakah mereka tetap tinggal untuk menonton di sela-sela atau akan pergi? Para dewa tidak bisa tidak melongo melihat sosok gubernur yang menjulang tinggi. Apakah dia akan menghadapi monster mengerikan ini sendirian? Dia sudah gila, dia benar-benar gila. Mungkin dia berpikir bahwa karena dia sudah menghadapi Dao abadi, zombie juga tidak akan menjadi masalah. Maka itu bukan kegilaan, tapi kebodohan belaka. Di Provinsi Senja, Dao abadi tidak punya pilihan selain menyegel kekuatan dan kultivasi mereka ke alam abadi yang agung. Paling-paling, itu membuat mereka abadi-abadi dengan pengetahuan Dao abadi. Kekuatan yang mereka miliki di sini jauh dari kekuatan sejati Dao abadi. Sebagai perbandingan, zombie seperti ini tidak terpengaruh oleh pembatasan provinsi. Itu dapat sepenuhnya menggunakan kekuatannya sesuka hati. Selamatkan Lu Yun. Kita harus menyelamatkannya tidak peduli biayanya. Keabadian tak tertandingi dari klan Lu menyatakan dengan tegas saat dia menatap sosok gubernur di udara. Dia satu-satunya harapan untuk menghidupkan kembali klan kita. Dia harus bertahan, bahkan jika kita harus mengorbankan hidup kita. Tetapi, beberapa makhluk abadi di sekitarnya ragu-ragu.
Hubungan bisa diperbaiki. Tidak ada yang tidak mungkin, selama kita mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Klan kami hampir dimusnahkan 100 tahun yang lalu. Dari 108 rumah anak perusahaan dari era kita yang paling mulia, hanya 30 yang tersisa. Dan bahkan mereka terkepung di semua sisi. Dibandingkan dengan merevitalisasi klan, apa pentingnya kehilangan wajah? Belum lagi, Lu Qishan, Lu Qingxun, dan kelompok mereka bertindak sendiri dengan ide boneka itu. Cabang-cabang lain seperti kami memprotes dengan sangat keras tindakan mereka. Di tengah diskusi mereka, sebuah gerbang berwarna giok muncul di udara gerbang pembawa langit. Itu bisa menahan semua hal jahat. Bahkan di eksi sang raja zombie pernah dikekang dengan tegas. Saat gerbang muncul, kecemerlangan batu giok ditekan dengan kekuatan kuat dari gunung yang menjulang tinggi dan mengunci tangan raksasa di tempatnya. Mengaum. Jeritan serak yang dipancarkan dari bawah tanah, diikuti oleh serangkaian ketukan yang memekakkan telinga, seperti ada sesuatu yang menggedor drum besar. Getaran tanah meningkat intensitasnya saat zombie raksasa itu berjuang mati-matian. Oh, sial, ekspresi Lu Yun goyah. Dia melupakan masalah penting. Skybearer memang bisa menumpas semua hal jahat, tapi hanya lengan zombie yang keluar dari makam dan sisanya masih di dalam. Akibatnya, gerbang hanya bisa menahan lengan. Itu tidak bisa menembus makam untuk menahan zombie itu sendiri. Tanah itu sendiri tertekuk di bawah perjuangan tanpa henti monster itu. Gempa demi gempa mengguncang medan, mengguncang seluruh kota senja 15 km jauhnya dan menghancurkan dindingnya karena tekanan. Pada saat ini, kekuatan luar biasa muncul di antara langit dan bumi, menstabilkan sudut dunia ini dan memancarkan ledakan energi yang kaya yang melindungi kota senja di ambang kehancuran. Dengan kaget, Lu Yun tanpa sadar melihat ke belakang dan melihat 18 makhluk abadi diatur dalam formasi besar yang menutup area secara keseluruhan. Seorang pria muda yang tampak mengesankan dengan kehadiran yang tidak biasa muncul di sisi gubernur. Kekuatan abadi yang tangguh terpancar dari sosoknya, mengurangi tekanan pada Lu Yun. Lu Qinyi dari klan Lu menyapa gubernur senja. Pria muda itu mengangkat tangannya untuk memberi hormat. Klan Lu Qinyi. Mata Lu Yun bersinar. Ayo, kendalikan Skybearer sementara aku berurusan dengan zombie ini. Dia segera melepaskan kendali gerbang. Lu Qinyi yang kebingungan mengambil alih Skybearer. Sebagai harta pamungkas Lu klan, darah dari banyak klan Dao abadi telah memeliharanya sehingga dapat dengan mudah diperintahkan oleh para abadi dengan garis keturunan Lu. Menjadi abadi tak tertandingi dan salah satu anggota inti klan, Lu Qinyi secara alami dapat menggunakan kekuatan gerbang. Dia menghapus merek pribadi di Skybearer, tetapi tidak membubarkan kekuatan garis keturunan klan kami, Lu Qinyi menyadari dengan kaget. Meskipun Lu Yun secara terbuka menamparkan wajah klan, dia tidak membakar setiap jembatan. Di sisi lain, Lu Qinyi bingung untuk memahami mengapa gubernur cukup mempercayainya untuk menyerahkan Skybearer begitu saja. Jika peran mereka dibalik, Lu Qinyi tidak akan pernah mempercayai Lu Yun dengan mudah. Tetapi makhluk abadi yang tiada taranya tidak memikirkan keraguannya dan dengan cepat memfokuskan kembali pikirannya. Di tangannya, Skybearer bisa mengerahkan kekuatan yang lebih besar lagi, karena dia lebih mengenal harta karun itu daripada Lu Yun. Dalam waktu singkat, dia melumpuhkan lengan raksasa itu ke tanah. Namun, itu semakin membuat marah zombie di dalam makam. Tanah dalam beberapa lusin kilometer terangkat dan menonjol, seolah monster itu akan pecah kapan saja. Mata melebar karena waspada, 18 dewa Lu akan beralih ke formasi lain, ketika tetap di tempatmu sekarang. Seorang gadis muda berpakaian hitam melangkah keluar dari kehampaan. Tampak sedikit kuyu, suaranya bernyanyi seperti kegembiraan burung skylark. Formasi penghancur gunung, tidak boleh digunakan seperti ini. Ubah posisi diri Anda sesuai dengan instruksi saya. Gadis itu mengangkat tangannya dan mengukir beberapa tanda formasi di udara yang jatuh ke bawah untuk bergabung dengan formasi besar yang dipegang oleh 18 abadi. Gambar gunung yang luas langsung muncul di atas formasi. Kegembiraan terlihat jelas di wajah mereka, para dewa Lu segera mengubah formasi sesuai arahan Feini. Ren dengan teriakan marah dari Lu Qinyi, gerbang Skybearer terbuka. Kecemerlangan batu giok menjadi hampir nyata karena dengan kejam mendorong tanah, secara bertahap menenangkan getaran bumi dan mencegah tanah pecah. Namun, mereka yang berkumpul bisa merasakan energi yang lebih menakutkan muncul di bawahnya. Begitu meletus, itu pasti akan menjungkirbalikkan bumi dalam radius beberapa ratus kilometer. Awan guntur tebal berkumpul dari segala arah, menggelapkan tanah saat sambaran petir perak meliuk-liuk di langit dengan raungan hiruk-pikuk. Itu gerakan itu lagi. Lu Yun memanggil petir surgawi dari 9 surga.
Beberapa makhluk abadi yang berkumpul berteriak kaget. 3 hari yang lalu, gerakan inilah yang memungkinkan Lu Yun untuk menahan serangan telapak tangan King Kuan dan merobek pakaian Dao abadi, menjadikannya sebagai bahan tertawaan terbaru di dunia. Gubernur memanggil petir ilahi sekali lagi. Petir ilahi dari 9 langit lahir dari semua hal di alam, dan yang mengejutkan, itu adalah panggilan dan panggilan dari seorang kultivator yang sangat sedikit. Ledakan. Petir tak berujung berkumpul menjadi pilar cahaya perak yang menabrak Lu Yun, akhirnya mengembun menjadi bola di tangannya. Itu pasti seni penguasaan kilat. Legenda berbicara tentang Dewa Guntur dan kebajikan dalam dinasti abadi kuno. Dia menggunakan kilat di setiap aspeknya, bahkan kesengsaraan para pembudidaya berada di bawah yurisdiksinya. Diduga, Dewa Petir yang lebih rendah di bawah komandonya dapat menggunakan seni khusus untuk mengontrol pencahayaan ilahi dari 9 langit. Mungkinkah Lu Yun ini telah menggali makam dewa dari Dewa Petir dan mendapatkan kemampuan yang sama? Untuk mengendalikan petir ilahi adalah kemampuan mengangkat mata, tetapi masih dalam batas-batas yang masuk akal. Beberapa pembangkit tenaga listrik kontemporer juga dapat memerintahkan kilat ilahi dari 9 langit, berkat metode khusus, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dewa kuno yang menggunakan kilat untuk melindungi otoritas dinasti abadi. Dewa abadi King bergeser dengan gelisah pada kemunculan kilat. Petir ini telah menghancurkan martabat salah satu dewa abadi mereka hingga berkeping-keping. Penatua King Hao yang terhormat telah kembali ke klan dan mengasingkan diri di balik pintu tertutup. Dia mungkin tidak akan menginjakkan kaki di luar selama beberapa abad yang akan datang atau bahkan beberapa milenium sampai rasa malunya mereda. Dengan asosiasi, King abadi juga menjadi objek ejekan. Lu Yun menggenggam kilat ilahi di tangannya saat jalan yang menyilaukan dan tak terbatas muncul di kakinya, mengarah lurus ke bawah tanah jalan masuknya. Harta terbesar Nefrite Major, itu adalah item menakutkan yang bisa menembus penghalang apapun dan mengatasi semua formasi. Dia menginjakkan kaki di jalan setapak dan langsung menghilang dari pandangan. Banyak pejabat abadi dari Nefrite Major segera bangkit dan membentuk lingkaran pertahanan di sekitar harta karun itu. Meskipun itu hanya replika, jika seorang abadi dari jurusan lain ingin mendapatkannya, mereka dapat menggunakannya untuk memata-matai rahasia Pat dan meniadakan kartu truf terbesar Nefrite Major. Dia akan memasuki makam dan menghadapi zombie secara langsung. Banyak yang tersentak ketika mereka melihat sosok Lu Yun menghilang di jalur masuknya. Keberanian memang lahir dari kemampuan. Tidak heran dia yang pertama di antara penguasa muda. Sebelumnya, beberapa orang merasa konfrontasi Lu Yun dengan King Dao abadi hanyalah kecerobohan pemuda. Tetapi tindakannya sekarang dalam menantang zombie yang tidak menyenangkan itu secara langsung tidak bisa menjadi apa-apa selain keyakinan diri sejati yang lahir dari keterampilan asli. Tanpa kekuatan yang cukup, siapa yang ingin membuang nyawa mereka? Dia pria yang lebih hebat dariku. Kekesalan melintas di wajah Wu Tulong. Paling tidak, aku tidak punya keberanian untuk masuk ke perut binatang itu dan menghadapi monster itu. 3 pemuda berdaulat lainnya juga tampak sedih. Mereka awalnya mengira mereka tidak jauh di belakang Lu Yun. Dongfang Hao, khususnya, telah melawan Lu Yun selama 3 hari 3 malam, hanya kalah 1 langkah. Meskipun gubernur telah menghadapi Dao abadi dan bisa memanggil petir ilahi, keempat anak muda itu sangat yakin bahwa mereka masih bisa menyusulnya. Tapi di sini dan sekarang, mereka akhirnya mengerti di mana letak perbedaan di antara mereka keberanian. Lu Yun tidak takut apa-apa dan tidak ada siapapun, baik itu Dao abadi atau zombie tak terkalahkan. Dia tanpa henti terus maju, tidak pernah meringkuk. Bahkan 10 juta musuh tidak bisa menekuk keinginannya. Aku mungkin lebih rendah, tapi bukan berarti aku akan menyerah begitu saja. Setidaknya, aku akan melampaui kalian bertiga dan menjadi yang terbaik kedua di dunia. Mo Qitian tiba-tiba tersenyum. Terbaik kedua hahaha. Dongfang Hao tertawa terbahak-bahak. Menjadi yang pertama adalah satu-satunya tujuan yang layak dikejar. Bahkan jika saya tidak bisa menjadi yang pertama, saya akan mengembuskan napas ke leher Lu Yun dan membuatnya duduk di peniti. Dia yang tertawa terakhir, tertawa terbaik. Dia mungkin penguasa pemuda terhebat saat ini, tetapi itu tidak berarti dia akan lebih kuat dari kita begitu kita semua abadi. Dia mungkin berada di depan kita sebagai seorang kultivator, tetapi ketika datang ke Dao abadi yang tak terbatas, saya akan menjadi nomor 1. Zichen menyatakan dengan keras dan jelas. Anda akan memiliki 3 dari kita untuk bersaing dengan. Untuk tetap pantang menyerah dalam menghadapi segudang rintangan dan berteriak kembali pada dunia di atas paru-paru seseorang, seperti menjadi seorang pemuda berdaulat. Sementara itu, Lu Yun melakukan perjalanan di sepanjang Path of Ingress dan mencapai bawah tanah, akhirnya melihat sekilas zombie itu. Itu adalah zombie merah,
massa daging dan darahnya setengah busuk, sebagian membusuk. Tingginya 3.000 meter, saat ini tergeletak di tanah di dalam makam. Mata merah terpaku pada bingkai Lu Yun saat dia memasuki makam, kilatan merah di dalam irisnya yang tak berdasar memandikan ruang dalam cahaya berdarah. Bukan makam yang menekan pedang Sugato, tapi pedang Sugato yang menekan zombie ini. Atau lebih tepatnya, mayat darah ini. Dia menarik napas dalam-dalam. Itu adalah pedang Sugato yang mengekang mayat darah raksasa, menahannya di bawah tanah. Karena hantu abadi, Yue Shen, memiliki 9 mayat darah atas perintahnya, yang memberi Lu Yun pandangan sekilas tentang sifat asli mereka. Mereka adalah varian zombie yang bisa mengubah diri mereka menjadi seberkas cahaya merah dan memiliki kekuatan terkutuk yang aneh. Konstitusi unik mereka memungkinkan mereka untuk mereformasi hanya dengan sedikit darah segar, bahkan setelah benar-benar tersebar. Dengan kata lain, Blood Course hampir tak terkalahkan. Memancarkan energi tajam yang menyilaukan, pedang Sugato dengan kuat menekan zombie merah itu, memotong dagingnya dan meninggalkan luka terbuka. Itu belum menyelesaikan transformasinya menjadi mayat darah. Lu Yun mengerutkan kening ketika dia melihat kondisi makhluk itu. Meskipun ia berjuang dengan sekuat tenaga, semakin besar usahanya, semakin tajam energi pedang yang memotongnya. Cahaya merah zombie itu melonjak dan menghantam tanah, mencoba untuk membukanya. Pedang Sugato tidak bisa menahannya terlalu lama. Benda itu akan bebas cepat atau lambat. Wajah Lu Yun menjadi gelap. Jadi pedang itu juga mencegah mayat darah menyelesaikan transformasinya. Itu berarti hampir tidak mungkin baginya untuk mendapatkan senjata itu. Benda ini akan menjadi pertanda bencana jika dibiarkan kabur. Mari kita coba sifat penghilangan Thunder Palm Strike. Terletak di jalan masuk, Lu Yun menghindari beberapa kilatan merah dan membalas dengan telapak tangan di kepala mayat darah itu. Meretih, petir yang menyilaukan meledak dari telapak tangannya, tepat mengenai mayat darah itu. Menggeram, mayat darah itu meraung kesakitan dan marah, menggandakan upayanya melawan pedang Sugato, yang tetap kokoh seperti biasa, seperti gunung raksasa. Serangan Lu Yun tidak terlalu efektif. Oh, beberapa pengetahuan baru melakukan perjalanan kembali setelah serangannya. Jadi jika pagoda warisan rusak, mayat darah akan bisa membebaskan diri dari pedang Sugato. Apa yang mencegah transformasi terakhir mayat darah bukanlah senjata itu sendiri, tetapi ketajaman energi pedang. Pagoda itu dibuat dari ujung pedang dan kekuatan Lord Sugato, yang menunjukkan hubungan erat antara pagoda dan pedang. Menghancurkan pagoda akan memungkinkan Blood Course untuk membebaskan diri. Tentu saja, itu menjelaskannya. Ekspresinya berubah tidak stabil. Tidak heran segel provinsi diperlukan untuk menggali warisan penguasa kuno. Tidak heran pengetahuan tentang pagoda pedang dan mayat darah ini datang kepadaku. Awalnya tidak ada pagoda warisan di bawah tanah di Provinsi Senja. Saat Lu Yun menyalurkan kekuatan tanah ke makam penguasa kuno, ketajaman pedang mengaktifkan sisa-sisa kekuatan Lord Sugato, yang dikombinasikan dengan kekuatan tanah untuk meluncur keluar dari makam sebagai pagoda warisan. Mengingat bahwa Lu Yun telah lama memperbaiki segel provinsi dan menggunakan kekuatan provinsi, itu berarti pagoda itu berada dalam genggamannya. Bahkan, dia bisa mengumpulkan pagoda dengan pikiran dan perlahan-lahan memperbaiki warisan penguasa kuno, melewati 999 lantai sama sekali. Petir mengamuk terus menghantam mayat darah itu. Pukulan sosok berdarah itu semakin keras, bahkan dengan tangan raksasa yang terulur secara bertahap melepaskan diri dari pengekangan Sky Barrier. Lagi, Lu Yun mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bam! Serangannya menembus langsung ke bumi di atas kepalanya. Petir tak berujung berkumpul dari segala arah dengan raungan dan jatuh ke genggamannya. Mati! Dia berteriak. Mati mati mati! Petir berderak membanjiri makam, lautan guntur yang menenggelamkan bangkai darah, tetapi tidak menenggelamkan perjuangannya. Ada berbagai tingkat petir surgawi. Jenis yang disalurkan oleh Thunder Palm Strike Lu Yun adalah yang terlemah di antara mereka. Itu lebih dari cukup untuk membunuh makhluk abadi biasa, tetapi tidak efektif ketika menghadapi mayat darah sekuat ini. Dia bisa memberikan luka besar lagi dan lagi, tapi tidak bisa membubarkan cahaya merahnya. Pedang Sugato telah menekan mayat darah setidaknya selama 100.000 tahun, tetapi senjata itu hanya mencegahnya menyelesaikan transformasinya dan tampaknya tidak mampu membunuhnya. Mayat darah hampir tidak mungkin untuk dibunuh, dan yang satu ini benar-benar abadi yang tak tertandingi, satu langkah lagi dari Dao abadi. Tidak seperti makhluk abadi yang tak tertandingi dengan budidaya yang disegel, makhluk abadi yang tak tertandingi dapat membunuh Lu Yun dengan menjentikkan jarinya. Gubernur memanggil petir ilahi 9 kali lagi. Setiap kejadian merobek luka terbuka dan meninggalkan potongan daging hangus pada mayat darah,
tetapi makhluk itu terus-menerus menyembuhkan dirinya sendiri dengan cahaya merah yang tampak seperti aura pedang. Lu Yun terengah-engah di atas Path of Ingress, cadangan energinya hampir habis. Itu tidak terkalahkan selama belum selesai berubah menjadi bangkai darah sejati. Aku harus memperbaiki pedang Sugato untuk menjatuhkannya. Hanya energi pedang itu yang bisa membunuh monster ini. Dia melihat ke arah senjata itu. Path of Ingress memotong jalan yang bersinar melalui cahaya merah darah yang bergelombang. Jika saya tidak bisa membawanya, saya akan memperbaikinya dari sini. Para abadi di luar kota tercengang. 9 contoh petir ilahi telah menghantam rongga di tanah dan benar-benar menghancurkan bumi di sekitarnya. Jika Fei ini tidak memimpin 18 Dewa Lu dalam melindungi kota, kota itu akan tenggelam di bawah tanah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di makam, dan tidak ada yang berani masuk saat ini. Pertempuran di bawah tanah terlalu intens. Dengan kultivasi mereka disegel, mereka bahkan tidak akan menjadi tandingan Lu Yun, apalagi zombie raksasa. Tangan besar itu terus mengais-ngais di tanah, hampir lepas dari Sky Barrier. Darah menetes dari sudut mulut Lu Qinyi, tapi dia mengatupkan rahangnya dan menahan tangannya. Singkirkan hartamu, seru suara lembut dan halus. Aku akan menanganinya. Seorang gadis mengenakan jubah abu-abu perlahan turun dari langit. Jejak cahaya merah berkedip masuk dan keluar dari keberadaan di dalam pupilnya. Kamu adalah... Lu Qinyi memandangnya dengan penghargaan. Dieksi, Raja Zombie yang diasuh oleh makam kuno, jawabnya terus terang. Ada yang bilang aku makhluk jahat yang akan membawa malapetaka tanpa henti ke dunia abadi, tapi Lu Yun bilang aku manusia biasa, sama seperti dia. Dieksi, pelindung pantai laut utara dan benteng melawan jutaan roh monster. Lu Qinyi menarik perhatian. Nona Dieksi menyelamatkan ratusan juta orang di Provinsi Senja dengan menghadang para penjajah. Kamu adalah dermawan utama Nefrite Major, bukan makhluk jahat. Dieksi tersenyum lebar ke arah Lu Qinyi. Singkirkan gerbang Sky Barrier. Lu Yun mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia memiliki kutukan alami, dan Sky Barrier kebetulan menjadi counter saya. Aku akan menjaga tangan itu. Lu Qinyi membungkuk pada gadis itu dan menarik hartanya. Begitu gerbang menghilang, tangan itu melesat dan meraih pagoda. Aku adalah Raja Zombie, penguasa semua undead. Dieksi melolong ke langit. Kamu belum menjadi mayat hidup yang sebenarnya, jadi kamu harus berlutut padaku. Dia membuka matanya untuk memperbaiki pandangannya pada titik tertentu di kejauhan. Di mana matanya lewat, lautan darah muncul, dengan tubuh yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalamnya. Bam! Laut menghantam lengan. Dalam ledakan cahaya merah, pemandangan darah dan mayat muncul di pandangan umum dan aura mengerikan yang menyelimuti seluruh area. Setelah berjuang beberapa kali lagi, lengan raksasa itu menyerah. Berapa banyak nyawa yang dikonsumsi untuk mewujudkan lautan darah dan mayat yang begitu kuat. Raja zombie legendaris memang perwujudan kejahatan. Banyak makhluk abadi jatuh kembali, mundur dari lautan mengerikan yang dibumbui dengan mayat mengambang. Dieksi adalah makhluk abadi yang misterius, sedangkan manusia yang hadir paling banyak adalah makhluk abadi yang agung. Tidak ada yang berani mendekati cahaya merahnya. Perwujudan kejahatan. Orang lain mencibir sebagai protes. Orang yang kamu sebut sebagai perwujudan kejahatan sedang melakukan yang terbaik untuk menahan zombie yang dapat menghancurkan dunia dan orang-orang kita. Anda mengucapkan kata-kata keadilan dan kepahlawanan yang benar, tetapi Anda meringkuk di sudut seperti tikus hati bunga bakung. Kamu bahkan tidak punya nyali untuk mendekati monster ini. Tampak malu, orang yang berbicara sebelumnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Dieksi telah menekan lengan menakutkan itu, berkat pemandangan pembantaiannya, tetapi getaran di bawah tanah menjadi semakin kuat sebagai tanggapan. Kedengarannya seperti tangan lain telah mengambil penyebabnya, memukul mundur dalam upaya untuk memaksa lubang lain melalui bumi. Pedang Sugato secara fisik bisa menahan mayat darah dan mencegahnya berubah, tapi itu tidak bisa membekukan anggota tubuh makhluk mengerikan itu. Sekarang salah satu lengannya ditekan oleh Raja Zombie, ia segera mengalihkan upayanya untuk mematahkan lengannya yang lain dan meraih menara warisan. Sementara itu, Lu Yun tiba di depan pedang Sugato. Dikelilingi oleh cahaya yang tajam dan tak terbatas, itu tampak setinggi 300 meter dan lebar lebih dari 100 meter. Tapi nyatanya, pedang Sugato hanya sepanjang 1 meter. Dibuat dengan indah dari atas ke bawah, detailnya dipahat dengan indah, menyerupai pagoda dari kaca berwarna. Aku harus melintasi susunan cahaya spektral yang padat ini untuk menjadikannya milikku. Dia menarik Path of Ingress, mencatat bagaimana tepi es dari cahaya pedang merobek cahaya Crimson Blood Course dimanapun itu mendekat.
Seseorang harus lulus uji coba pagoda dan menskalakan semua 999 lantai untuk mendapatkan warisan penuh Lord Sugato. Demikian juga, susunan cahaya ini juga merupakan percobaan. Hanya dengan melewati lapisannya seseorang akan mendapatkan hak untuk menjadi Master Pedang Sugato. Karena kesadaran inilah dia menghilangkan jalan masuk di kakinya, bahkan jalan setapak pun tidak bisa menembus pancaran cahaya yang menakutkan ini. Lu Yun hanya bisa mengandalkan niat pedangnya sendiri untuk menerobos dan mendapatkan persetujuan dari pagoda yang megah itu. Seolah merasakan niat Lu Yun, mata mayat darah itu tiba-tiba mendarat padanya. Lengannya yang bebas berhenti membombardir tanah dan malah meraih gubernur. Jika seseorang bisa mengendalikan pedang Sugato dan melepaskan ketajamannya yang sebenarnya, mereka akan bisa memusnahkan mayat darah yang belum sepenuhnya berevolusi. Dengan kesadaran diri yang kabur, mayat darah bukan lagi makhluk yang digerakkan oleh insting saja. Lu Yun mengerutkan kening. Sebuah busur cahaya ungu muncul di sampingnya dan membawanya pergi, nyaris menghindari serangan lain. Astaga, mayat darah itu meraung kesakitan karena tangannya terlalu dekat dengan cahaya dan dihancurkan menjadi daging cincang oleh pedang Sugato. Namun, cahaya merah segera melintas di sekitar pergelangan tangannya yang patah, tangan baru tumbuh menggantikan tangan yang hancur dan melanjutkan serangannya terhadap gubernur. Ekspresi Lu Yun mengeras. Mengendarai cahaya pedang Violet Grave, dia merunduk dan menghindari pedang Sugato. Setiap kali, tangan Blochors itu akhirnya dipotong-potong oleh pedang Sugato, hanya untuk tumbuh kembali dan melanjutkan serangan. Dia perlahan kehabisan stamina. Zombie ketakutan yang terkubur di dalam Violet Grave sudah membuat pedang itu sangat berat untuk diangkat. Faktanya, itu hampir terlalu berat baginya untuk digunakan dalam kondisinya saat ini. Tepat ketika gubernur memutuskan untuk kembali ke neraka dan menyusun rencana lain, sebuah suara tiba-tiba bergema di benaknya. Ini tidak akan berhasil. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan terbunuh cepat atau lambat. Siapa ini? Pikiran Lu Yun bergetar dan tanpa sadar dia mengamati sekeliling. Apakah ini Tuan Sugato? Dia hanya berada di daerah terluar makam, agak jauh dari bagian terdalam di mana mayat Lord Sugato harus dikuburkan. Aku bukan Tuan Sugato. Kenakalan jahat tiba-tiba meresap ke dalam suara. Aku ada di dalam pedangmu. Di dalam pedangku, zombie menakutkan yang lahir dari mayat permaisuri Mirelstar. Sosok Lu Yun gemetar. Dia mengelak ke samping dan menghindari serangan lain dari mayat darah, tetapi cahaya merah monster itu menyapu dirinya dan mengirimnya terbang. Itu menyerang bagian dalam tubuhnya dan dengan gembira mendatangkan malapetaka pada kekuatan hidupnya sebelum lidah api neraka meletus untuk membakarnya. Lu Yun memucat. Ho, jadi kamu punya cara untuk melarutkan cahaya crimson ini. Tidak heran Anda cukup percaya diri untuk menjelajah di dalam tempat ini sendirian. Suara menakutkan sekali lagi bergema di benaknya. Meski begitu, bangkai darah itu akan tetap membunuhmu tidak lama lagi. Lepaskan aku, dan aku akan menghadapinya. Suara itu semakin menggoda, seolah mencoba menyihir Lu Yun. Jika saya bertindak secara langsung, saya akan meratakan zombie abadi yang tak tertandingi ini dalam waktu singkat. Dua nyala api muncul di mata Lu Yun saat dia menekan godaan untuk melepaskan zombie yang menakutkan itu. Yuesen, blokir mayat darah ini. Segera setelah itu, Yuesen berjalan keluar dari gerbang abis, 9 inkarnasi darahnya di belakangnya. Merasakan aura yang mirip dengan auranya, mayat darah yang belum sepenuhnya berevolusi segera menjadi tenang, mata merahnya terpaku pada 9 sosok berdarah yang mengambang di udara. Sementara itu, Lu Yun mengacungkan Violet Grave dan menyerang langsung ke rangkaian cahaya pemotongan pedang Sugato. Sepertinya kamu telah ditipu oleh obsesi itu dan tidak mau mempercayaiku. Suara itu mendesah dengan lembut, nadanya yang aneh sekarang menetes dengan genit. Tolong lepaskan pelayanmu yang rendah hati. Budakmu akan memenuhi setiap keinginan dan perintahmu. Lu Yun merasakan bola api muncul dari perutnya, pangkalnya, hasrat primitif yang dibangkitkan oleh suara centil itu. Hentikan dengan seni glamor Anda. Api neraka menyala sekali lagi di dalam dirinya, aura dinginnya mendinginkan hasrat paling naluriah yang umum bagi semua makhluk hidup. Di depannya, sebuah legiun sinar cahaya turun ke arahnya untuk menembus tubuhnya, meretas kehendaknya, dan mengaduk semua yang dia miliki menjadi ketiadaan. Tetapi dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menolak untuk menghindar, menyambut mereka dengan tangan terbuka, sebagai gantinya. Pada saat yang sama, niat pedang yang tak tertahankan mulai menyatu di sekelilingnya. Pedang di tangan adalah pedang di hati, dan pedang di hati adalah pedang di kehendak seseorang. 3 keyakinan meledak dari niat pedangnya dan menyebar ke segala arah, selalu gigih, pantang menyerah, dan teguh. Tetapi ada keyakinan yang lebih agung yang berdiri di atas mereka semua, kebebasan.
Untuk mengikuti kehendak bebas sendiri tanpa kendala atau kekhawatiran, untuk menjelajahi dunia, minum dalam kemegahan dan luasnya. Tidak pernah membungkuk, tidak pernah goyah, tidak pernah menyerah, semua untuk mengejar kebebasan yang didambakan hati. Ledakan. Pedang Sugato bergetar ketika niat pedang Lu Yun muncul, seolah beresonansi dengannya. Langit tidak bisa menyembunyikan ketajamannya, bumi tidak bisa mengubur ujungnya. Ia juga merindukan kebebasan. Berdengung. Pada saat berikutnya, pedang itu menghilangkan cahayanya dan berputar dengan sendirinya, mendarat di tangan Lu Yun. Mengaum. Sebuah geraman memekakkan telinga terdengar pada saat yang sama persis dengan cahaya merah yang intens meledak dari bangkai darah. Kebebasannya pulih, langkah terakhir transformasinya akhirnya selesai. Mayat darah itu langsung menyusut menjadi ukuran manusia biasa, memotong lengan yang direntangkannya ke atas tanah. Perlahan-lahan naik ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya merah dengan mata merah darah yang menatap tajam ke arah Lu Yun. Pedang Sugato menyeret di tangannya, pusaran energi pedang cemerlang berputar di sekitar gubernur saat dia mengarahkan tatapan serius pada mayat darah itu. Mati, kamu mati. Zombie ketakutan di dalam Violet Grave berkokok dengan penuh semangat. Mayat darah tidak terkalahkan setelah menyelesaikan transformasinya. Ini akan menyaingi puncak Aether Dao abadi yang bahkan yang biasa tidak akan bisa menandinginya. Terkutuk, kamu ditakdirkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Setelah kamu mati, Violet Grave tidak akan diklaim dan tidak akan menguburku lagi. Sebelumnya, ia mencoba merayu Lu Yun untuk melepaskannya karena khawatir manusia akan pergi ke jalan masuk. Sekarang setelah mayat darah itu matang, tidak ada kesempatan bagi manusia untuk melarikan diri. Lu Yun mengabaikan kata-katanya dan terus menatap mayat darah yang dikelilingi oleh 9 tubuh Yuesen. Mengaum. Tanpa bergerak melawan Lu Yun, mayat darah abadi Dao menggeram dan menghilang dalam sekejap bayangan merah. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tidak memakanmu? Zombie ketakutan itu panik. Sudah menunggu mayat darah untuk melahap Lu Yun dan dengan demikian melepaskannya dari Violet Grave ke dunia luar yang indah. Namun, mayat darah yang seharusnya mendambakan darah di atas segalanya dan mengamuk melalui makhluk hidup dalam pembantaian hiruk-pikuk, itu pergi setelah satu geraman. Bagaimana mungkin zombie yang ketakutan tidak kehilangan ketenangannya? Aku setuju dengan larangan itu, Lu Yun menghela nafas lega. Selama aku memerintah senja, tidak akan ada roh jahat yang membuat masalah di provinsi ini. Mayat darah juga sejenis roh jahat. Mayat darah tidak melakukan perjalanan ke tempat lain di dunia abadi untuk mendatangkan malapetaka, tetapi malah memasuki makam kuno di pusat provinsi untuk melayani pembatasan. Hal yang sama berlaku untukmu, kata Lu Yun lemah. Jika Anda berani memulai sesuatu di provinsi, Anda akan ditangani dengan cepat. Zombie yang menakutkan itu menjadi tenang. Belum memulihkan kekuatan penuhnya, itu hanya puncak Dao abadi saat ini, yang menempatkannya pada tingkat yang sama dengan Kaisar Surgawi. Beberapa hari yang lalu, seorang pemuda aneh menerobos masuk ke makam kepunahan timur dan menyeretnya keluar dari peti mati Kaisar, menguburnya di dalam pedang bernama Violet Grave. Dunia abadi mungkin lebih lemah sekarang daripada 100.000 tahun yang lalu, tetapi itu juga tempat yang jauh lebih asing. Ada sebuah makam kuno di atas kerajaan Kaisar di provinsi miskin. Bukan ranah Kaisar Surgawi, tetapi Kaisar abadi. Berdaulat atas semua makhluk abadi dan pernah menjadi makhluk paling kuat di dunia ini. Permaisuri Miralstar menghitung di antara jumlah mereka. Namun, yang terkubur di dalam Dastum adalah seseorang yang bahkan lebih kuat. Tingkat kultivasi itu tidak terpikirkan bahkan di zaman Miralstar, 100.000 tahun yang lalu. Sementara makam senja menampung makhluk agung yang lebih kuat daripada Kaisar Abadi, pembatasan yang berlaku di seluruh provinsi senja jauh lebih lemah. Bahkan Kaisar Surgawi telah mengatakan bahwa dia akan menghapus pembatasan, jika bukan karena makam senja. Melalui pemanfaatan makam itulah pembatasan, yang muncul entah dari mana 1000 tahun yang lalu, telah mendapatkan dominasi nyata atas provinsi tersebut. Namun, Lu Yun memiliki kesepakatan dengannya, jadi larangan itu akan meredam kerusuhan sebelum dimulai tidak terkecuali roh jahat asing juga. Ketika Lu Yun baru saja memanggil niat pedangnya sendiri untuk memenangkan pedang Sugato, petunjuk dari larangan telah menerangi jalan. Itu adalah entitas misterius yang memanggil mayat darah juga. Jika Blood Corps berani tidak mematuhi, pembatasan akan turun ke daerah dan membunuh pelaku. Adapun zombie ketakutan, itu juga berada di bawah ancaman yang sama. Meskipun bisa menyaingi Kaisar Surgawi, pembatasan itu tampaknya berlaku untuk semua roh jahat, termasuk jenisnya. Tuan Sugato. Lu Yun menundukkan kepalanya dan melihat makam di bawah tanah. Lupakan dia untuk saat ini. Aku harus pergi ke Laut Utara dulu dan mendapatkan mutiara naga langit untuk King Han.
Makam penguasa kuno tidak diragukan lagi akan dipenuhi dengan segala macam bahaya. Dikuburkan di sini adalah makhluk kuat yang telah naik melampaui alam abadi Dao. Lu Yun sebenarnya tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa menyerang makam itu. Yang terpenting, itu bukan prioritasnya. Dia harus terlebih dahulu menemukan mutiara naga langit. Kelompok di luar tersentak kaget ketika Lu Yun muncul di jalur masuknya. Ketenangan sekali lagi memerintah di bawah tanah, dan gubernur telah keluar dari makam dengan selamat. Jelas, zombie harus mati. Apakah kamu membunuh monster itu? Wu Tulong melompat ke udara dengan kaget. Tidak, Lu Yun menggelengkan kepalanya. Itu meninggalkan makam Tuan kuno. Apa? Kepanikan merembes melalui pertemuan itu. Lengan zombie itu berdenyut dengan kekuatan abadi yang tiada taranya, itulah mengapa para dewa tidak berani mendekat. Meskipun mereka juga abadi, budidaya mereka disegel berarti mereka akan berbaris menuju kematian mereka jika mereka menghadapi zombie. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan, Lu Yun? Salah satu yang abadi menuntut dengan marah. Pembunuhan besar-besaran tidak bisa dihindari ketika zombie dari alam abadi yang tiada taranya keluar di alam liar. Anda telah menganiaya seluruh dunia kami. Warisan penguasa kuno itu penting, tapi kita lebih baik menyerah daripada membiarkan monster ganas seperti itu berkeliaran. Jari-jari bergoyang dan kutukan meluncur, seolah-olah Lu Yun adalah musuh seluruh umat manusia. Bagaimana dengan pedang Sugato? Orang lain bertanya. Apakah kamu memilikinya? Penampilan Arden menyoroti Lu Yun. Ini adalah senjata yang tidak bisa disembunyikan oleh surga atau dikubur oleh bumi, dan bukanlah hiperbola untuk menyebutnya sebagai harta terbesar di dunia. Bahkan harta karun kelas bawaan berakhir berdebu dan terlupakan di makam kuno, menunggu untuk digali oleh makhluk abadi. Pedang Sugato, sebagai perbandingan, telah melesat keluar dari makam setelah bermandikan kekuatan tanah. Itu adalah senjata yang menggoda hati yang paling apatis. Aku memang telah memperoleh pedang itu. Lu Yun mengangguk sedikit di bawah pengawasan begitu banyak makhluk abadi. Energi pedang yang tajam di atas pagoda telah menghilang, begitu pula energi yang melonjak dari bawah tanah. Bahkan jika Lu Yun tidak mengakuinya, orang-orang akan sampai pada kesimpulan sendiri. Jadi, lebih baik untuk mengatakan yang sebenarnya secara langsung. Mayat darah belum pindah ke tempat lain, kata Lu Yun, mengubah topik pembicaraan. Saya memiliki kesepakatan dengan pembatasan di Provinsi Senja. Selama saya menjadi gubernur, tidak akan ada roh jahat yang merajalela di seluruh negeri. Menjadi semacam roh jahat, zombie dibawa pergi oleh pembatasan. Kejutan yang luar biasa mendorong napas cepat di antara kerumunan. Lu Yun menjadi semakin misterius di mata mereka. Kata-kata saya sebelumnya tetap valid. Pagoda warisan akan tetap di sini di luar kota Senja. Yang pertama naik ke 999 lantai dan mendapatkan persetujuan Sugato Lord akan menjadi pewarisnya. Bertentangan dengan mendapatkan lebih banyak niat baik untuk pengumuman itu, benih-benih kekhawatiran tumbuh subur di banyak hati. Tuan kuno telah melampaui alam abadi Dao. Seberapa besar persidangan di depan mereka? Di sisi lain, bahkan jika seseorang gagal mendapatkan warisan penuh, upaya itu akan memberi penantang manfaat besar. Ini adalah kesempatan kebetulan yang telah tersedia untuk semua orang. Lebih penting lagi, pembatasan di sini membuat Provinsi Senja menjadi kasus yang unik. Bahkan Dao Abadi harus menyegel kultivasi mereka sebelum masuk. Dewa dengan pandangan ke depan yang tajam sudah bisa melihat pembentukan tanah suci untuk Dao Abadi. Satu hal lagi, Wu Tulong menyela. Dongfang Hao, Zichen, Mo Qitian, dan aku akan mencapai keabadian dalam 3 tahun. Jika ada yang masih tidak yakin dengan gelar kami dari 5 penguasa pemuda, mereka dapat menantang kami 3 tahun dari sekarang. Dia menoleh ke Lu Yun. Bagaimana menurutmu, kakak senior Lu? Mereka hanya kehilangan Lu Yun untuk kesepakatan bulat. Baiklah, Lu Yun menyetujui. Dalam 3 tahun, 4 kakak laki-laki saya dan saya akan berada di sini untuk menerima tantangan dari talenta muda di seluruh dunia. Para pembudidaya pecah dengan sorak-sorai parau pada pengumuman itu. Turnamen yang telah berakhir 3 hari sebelumnya telah memberikan inspirasi dan keuntungan yang tak terhitung. Sayangnya, tidak ada faksi di zaman modern yang berani mengadakan acara seperti itu sendiri, jangan sampai mengarah pada konflik pelik dan masalah yang tak ada habisnya. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi peluang seperti itu dalam jangka pendek. Untungnya, Five Youth Sovereigns baru saja menjanjikan mereka turnamen lain. Tidak ada yang akan keberatan, dan acara akbar 3 tahun dari sekarang pasti akan menarik lebih banyak lagi partisipasi. Penguasa pemuda akan naik ke keabadian dalam 3 tahun, jadi itu berarti akan ada generasi baru penguasa pemuda setelah pertemuan mereka.
Mengapa kita tidak menamai turnamen berikutnya dengan Sovereign Meet? Kami akan bertemu dengan penguasa pemuda baru setelah turnamen untuk menentukan yang terbaik dan tercerdas dari yang muda. Sepakat. Lalu akan ada Sovereign Meet setiap 3 tahun di Provinsi Senja. Tidak hanya bagi kultivator untuk memvalidasi kultivasi mereka, tetapi juga untuk memotivasi mereka untuk menjadi yang terbaik. Mari kita buat peringkat yang mencakup semua jenius muda. Siapapun yang masuk dalam daftar akan diberikan harta dan peluang dari 9 jurusan sebagai hadiah dan motivator. Seperti seharusnya, hitung roh monster dari 10 negeri. Dan naga dari 4 lautan. Seperti yang dikatakan Gubernur Senja, dunia abadi hanya sekuat para pembudidayanya. Sebuah hiruk-pikuk muncul dari makhluk abadi yang terlibat dalam diskusi yang hidup. Momentum ini tidak dapat dihalangi. Dengan dimulainya Sovereign Meet, provinsi miskin ini akan menjadi tanah suci Dao abadi. Banyak yang berseru dengan emosi, ekspresi berubah dengan goyah. Namun, mereka tahu bahwa bahkan tanpa turnamen, pagoda warisan Lord Sugato saja sudah cukup untuk menempatkan provinsi Senja di peta dan menarik perhatian semua makhluk abadi di dunia. Selain itu, pembatasan di provinsi memaksakan perilaku baik bahkan untuk mengunjungi Dewa Abadi. Tidak ada skema atau plot yang akan menemukan daya tarik di sini. Penggarap dan makhluk abadi tingkat rendah dengan potensi besar akan bebas untuk melebarkan sayap mereka. 170. Jadi menandai akhir dari seluruh urusan, kesimpulan yang lebih baik dari apa yang diharapkan 9 kaisar surgawi. Dengan munculnya tanah suci untuk Dao abadi, dunia akan makmur. Bahkan jika kita gagal untuk naik, kita bisa mati dengan tenang. Sangat disayangkan bahwa itu berakhir begitu cepat, desah salah satu kaisar surgawi. Meskipun pertemuan telah berakhir, banyak yang masih tersisa di Senja. Cukup banyak yang sudah memasuki pagoda warisan. Apa, saya harus melakukan perjalanan ke ibu kota untuk janji saya. Lu Yun siap menuju ke Laut Utara untuk mencari makam naga yang tersembunyi. Namun, sebuah dekrit yang dikeluarkan oleh pengadilan Nefrite telah tiba, memerintahkan dia untuk melakukan perjalanan ke ibu kota untuk upacara tersebut. Itu membuatnya sangat tidak puas. Tidak bisakah aku mengundurkan diri? Dia merengek. Tidak, King Han membantah dengan dingin. Racun itu tetap ada di sistemnya, tetapi dia telah mendapatkan kembali kesadaran dan semangatnya yang tinggi. Kamu bekerja sangat keras untuk mendapatkan gelarmu. Bagaimana Anda bisa mengundurkan diri begitu saja? Baiklah, Lu Yun dengan enggan menyetujui. Hei, akankah aku melihat King Yu ketika aku pergi ke ibu kota? Memikirkan gadis yang menghantui mimpinya memenuhi hatinya dengan keinginan. Kamu akan. King Han mengangguk, tetapi kemudian menambahkan, bukankah kamu memberitahu kakak laki-lakiku bahwa kamu tidak menyukainya? Aku bukan. Lu Yun buru-buru menggelengkan kepalanya. Maksud saya tidak benar-benar tahu bagaimana perasaan saya tentang dia tanpa bertemu langsung dengannya. Setidaknya aku harus menemuinya sebelum aku bisa memutuskan, ya. Benar. King Han mempertahankan ekspresi dingin yang luar biasa dan sedikit mengangguk. Dia tidak bisa menatap mata Lu Yun selama ini. Lagi pula, temannya telah melihatnya lepas jubah dan berterbuka dada. Meskipun Imperial Star telah menutupi dirinya yang sebenarnya, itu masih tubuhnya. Dia hanya bisa berbicara keras saat ini dan memasang ekspresi dingin untuk menyembunyikan rasa malunya. Lu Yun tidak terlalu memikirkannya. Dia menganggap ekspresi tegas King Han adalah karena pemulihannya baru-baru ini, yang membuat gubernur merasa lebih bersalah. Itu dia. King Han bertanya, tidak yakin. Ya, Lu Yun menggaruk kepalanya. Jangan terlalu banyak berpikir. Saya bersumpah pada karakter saya bahwa saya lurus. Aku tidak suka laki-laki. Alih-alih kembali ke ketenangan biasanya, kota Senja menjadi semakin semarak. Banyak abadi dan pembudidaya telah berkumpul di daerah itu, tetapi tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Bahkan makhluk abadi yang tak tertandingi yang telah menyegel kultivasi mereka menjaga diri mereka sendiri dan menghormati otoritas Lu Yun. Turnamen tersebut telah membuat Lu Yun memiliki reputasi yang hebat, menyebarkan namanya jauh dan luas setelah kekalahannya dari Zhao Tifeng dari Sekte Abadi yang diagungkan, eksekusi Bei Gong Yu dari Laut Utara, dan membunuh Raja Monster La Seperempat Biao. Para pembudidaya dan orang-orang abadi sama-sama berbondong-bondong ke pagoda, beberapa pergi dengan kegembiraan dan yang lainnya dengan kekecewaan. Meskipun beberapa mendapat manfaat dari menjelajah ke dalam, sejauh ini, yang terbaik di antara mereka hanya mencapai lantai 10. Belum ada yang membuat rekor baru. Lu Yun akan berangkat ke ibu kota Nefrite dalam 3 hari. Selama waktu ini, dia tetap di istananya dan mempelajari lelaki tua berjanggut yang telah disegel Mo Yi dan kembali ke bentuk aslinya sebuah cermin.
Peralatan bisa mendapatkan bentuk manusia juga. Jika itu harta humanoid lainnya, Lu Yun tidak akan melakukan apapun padanya, tidak peduli betapa penasarannya dia. Semua hal dilahirkan sama. Jika dia menangkap harta karun humanoid hanya untuk studi penasaran, dia tidak akan berbeda dari seorang bandit. Dia adalah perampok makam, bukan perampok. Merampok makam mungkin tidak menghormati orang mati, tapi itu untuk kepentingan orang hidup. Oleh karena itu, dia tidak pernah kehilangan waktu tidur selama ekspedisinya. Artefak yang terkubur di bawah tanah akan sia-sia jika tidak dibawa keluar, jadi lebih baik baginya untuk menggalinya. Orang tua berjanggut itu, bagaimanapun, telah bertindak melawannya berkali-kali. Dia tidak hanya mengungkapkan rahasia Lu Yun, tetapi juga berusaha membuat orang lain melawannya selama turnamen. Tidak ada rasa bersalah yang menyerang gubernur karena memperlakukan cermin seperti ini. Ini jarang terjadi, tapi bukan tidak mungkin. Mo Yi mempertimbangkan cermin dengan hati-hati, lalu melanjutkan, saya pikir ini bukan harta abadi, tetapi harta yang disebut Spi Mirror Ilahi. Spi Mirror Ilahi. Lu Yun mengangkat alis. Harta karun ras ilahi yang memerintah dunia abadi 80.000 tahun yang lalu. Perang besar 100.000 tahun yang lalu telah memutuskan Dao abadi. Setelah itu, ras dewa telah bangkit untuk menguasai dunia dan memperbudak semua ras lain, baik itu manusia, roh monster, iblis, atau bahkan naga. Tepat 80.000 tahun yang lalu, ras dewa tiba-tiba mengalami bencana misterius yang hampir menandai kepunahan mereka. Ini adalah pembukaan bagi balapan lain untuk perlahan pulih dan membangun kembali. Spi Mirror Divine adalah harta karun yang digunakan ras Divine untuk memata-matai semua makhluk di dunia untuk mempertahankan dominasi mereka. Melalui inilah mereka mencegah ras apapun untuk berkembang. Segera setelah seorang jenius muncul dalam ras apapun, ras ilahi akan mengidentifikasi mereka dan membunuh jenius sebelum mereka menjadi ancaman. Itu cermin. Mo Yi sedikit terkejut karena Lu Yun mengetahuinya. Ras ilahi tidak dapat diduga dan misterius di luar kepercayaan bagi para pembudidaya kontemporer. Mereka yang mengetahui rahasia mereka sama langkahnya dengan gigi ayam. Namun, harta karun itu sangat rusak, sampai pada titik di mana roh harta karun di dalamnya hancur. Dewa lain mengambil alih dan memasukkannya dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga memberikan cermin bentuk manusia. Mo Yi berhenti. Dalam keadaannya yang melemah, cermin dapat dianggap paling banyak sebagai harta karun peringkat ke-9. Ia tidak dapat memata-matai segala sesuatu di bawah langit, seperti yang dilakukannya 80.000 tahun yang lalu. Jangkauan efektifnya sekarang sekitar 50 km dalam radius. 50 km. Cukup baik. Mata Lu Yun berbinar. Aku hanya akan menggunakannya untuk mengawasi Provinsi Senja. Tunggu. Anda mengatakan cermin itu mendapatkan bentuk manusia setelah seorang dewa menempatinya. Benar. Mo Yi mengangguk. Cermin adalah peralatan unik yang disempurnakan oleh ras dewa dengan kekuatan mereka. 80.000 tahun yang lalu, itu adalah harta dan dewa yang kuat. Siapa kamu? Lu Yun bertanya dengan ragu. Bagaimana kamu tahu semua ini? Aku, Mo Yi berlesung pipit. Aku seperti Chen Xiao dan King Buyi, tapi tidak seperti mereka, aku tahu menahan diri. Lu Yun mengangkat bahu. Itu bukan jawaban yang sebenarnya. Dia tahu ada lebih banyak hal dalam dirinya daripada yang terlihat begitu dia menjatuhkan King Kuan dengan serangan sederhana. Namun, keadaan seperti apa yang diperlukan untuk memaksa Mo Yi memutuskan kultivasinya dan bersembunyi di Provinsi Senja? Baiklah, aku telah menyegel dewa di cermin. Anda berurusan dengan harta itu sendiri, saya akan kembali ke Duskwater City sekarang. Dia berbalik dan menghilang saat dia berbicara. Lu Yun mendengus kecut dan meraih cermin, memasuki neraka. Ada dewa yang kuat di dunia bawahnya mungkin dia bisa menggunakan cermin. Sebuah obsesi ilahi, yang sama yang telah terkubur di bawah formasi Gunung Segudang. Meskipun 9 mayat darah telah memakan mayat hidup yang telah menjadi tubuhnya, keinginannya obsesinya telah memasuki gerbang abis pada detik terakhir yang mungkin. Itu sebagian besar tetap dalam keadaan linglung, tetapi kadang-kadang mengalami saat-saat kejernihan. Ketika Lu Yun melepaskan Aoksue dari peti mati kayu di dalam peti luar perunggu, obsesinya telah terbangun dan menunjukkan kesadaran penuh. Meskipun obsesi itu akhirnya kembali ke kelambanan sebelumnya, pemuda itu merasa bahwa pemiliknya telah pulih dan hanya menunggu waktunya. Setelah memurnikan rohnya yang baru lahir dalam bentuk 6 jalan, Lu Yun menyadari bahwa neraka sedang mengalami transformasi. Dunia yang sebelumnya kacau dan hancur perlahan pulih. Obsesi ilahi melayang di udara, berkeliaran tanpa tujuan ke sana kemari. Senior, Lu Yun mendekat dan memanggilnya. Obsesi, tak berbentuk di luar gumpalan warna samar, tidak merespon.
Satu-satunya reaksi yang dia dapatkan adalah cibiran berat dari Yue Shen di bawah. Mengapa Tuan menyapa hal itu? Senior, apakah kamu mengenali ini? Tidak terpengaruh, Lu Yun mengeluarkan spi mirror ilahi dan melambaikannya di depan obsesi, yang tetap sama sekali tanpa ekspresi. Apakah aku berhalusinasi? Pemuda itu mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri. Tuan, saran Yue Shen sambil menyodok. Dia tidak ingin berbicara denganmu. Kamu tidak bisa membangunkannya. Lu Yun berkedip, melirik hantu itu. Dia pura-pura tidur. Yue Shen cemberut lagi. Duniamu tidak bisa menampung yang hidup, tapi itu adalah tempat yang indah bagi kami para hantu dan obsesi ini juga. Datang ke sini membantunya pulih sejak lama, tetapi dia tidak tertarik pada kita. Betulkah? Apa kamu yakin? Lu Yun kembali ke obsesi. Ya saya yakin. Yue Shen menjawab dengan percaya diri. Sayang sekali saya tidak ingat apa-apa atau tahu siapa dia. Dia mungkin memiliki dendam terhadapku, aku tidak akan digunakan sebagai peti mati mayatnya, kan? Aku tidak menaruh dendam padamu, sebuah suara serak terdengar, diwarnai dengan semangat yang cerah. Nama aslimu adalah Yue Shen Jixiang dan namaku adalah Rui, Wu Shen Rui. Kami adalah teman terbaik, dan seperti saudara perempuan. Bagaimana aku bisa membencimu? Kamu benar-benar pulih. Yue Shen melompat dan memantul ke obsesi. Jixiang dan Rui apa yang kamu bicarakan? Teman-teman, mengapa sanak saudaramu membunuhku dan menggunakanku sebagai peti matimu? Dia tidak begitu percaya wahyu baru. Sebagai tanggapan, obsesi mulai berubah. Sosok kabur seorang gadis muncul di cakrawala neraka. Mengenakan jubah muslin putih, dia bergerak dengan keanggunan fana yang mengingatkan tarian paling indah di dunia. Rui melirik Yue Shen, matanya penuh rasa bersalah yang tak terduga. Kamu benar-benar mati karena aku. Jika Anda tidak mencoba menyelamatkan saya, mereka tidak akan menangkap Anda. Setelah mereka membunuhmu, mereka membuatmu menjadi peti mati di depan mataku lalu menguburku hidup-hidup di dalam dirimu. Dikubur hidup-hidup, Lu Yun tersentak ngeri. Digunakan dalam konteks ini, ungkapan itu tidak hanya berarti menguburnya di bumi. Tidak, itu jauh lebih buruk dari itu. Menyegel makhluk hidup di dalam gundukan pemakaman, menyerahkan tubuh, jiwa, dan semua pengetahuannya ke dalam kehampaan. Tidak heran mayat Rui telah berubah menjadi tas mayat hidup. Tidak heran ada begitu banyak tas dan ikan bangkai lainnya di gundukan itu. Kebenciannya pasti berbau surga, pikir gubernur. Yue Shen juga menatap Rui dengan tidak percaya. Siapa mereka? Mengapa mereka menggunakan tubuhku untuk mengubur tubuhmu? Dia sudah secara tidak sadar percaya apa yang dikatakan hantu lain. Mengapa mereka melakukan semua itu? Aku juga tidak tahu. Rui menggelengkan kepalanya. Hierarki ras dewa sebagian disusun oleh 24 Raja Dewa yang memerintah lebih dari 24 segi. Jixiang dan Rui adalah dua ratu wanita di antara jumlah itu, gumam Lu Yun. 80.000 tahun yang lalu, sebelum ras dewa keluar dari dunia, 24 Raja Dewa mereka menghilang terlebih dahulu tanpa alasan sama sekali. Bahkan Kaisar Ilahi terbunuh. Ras yang berkuasa dibiarkan tanpa pemimpin dalam semalam dan dipaksa keluar dari dunia setelahnya. Kenangan yang dia miliki tentang ras dewa berasal dari Aoksue. Naga Laut Utara menelusuri garis keturunan mereka dari Naga Laut tak bermasalah. Kelompok terakhir masih menyimpan catatan berbagai misteri dari 100.000 tahun terakhir sejarah, termasuk soal ras dewa. Tidak ada suku di antara ras dewa yang membuat peti mati, kan? Lu Yun mengelus dagunya, mencari ingatan yang relevan. Tunggu, ada ras misterius lain di dunia ras perdukunan. Sepertinya metode membuat peti mati berasal dari mereka. Sebagai ras yang sering bepergian, naga mengumpulkan pengetahuan kemanapun mereka pergi. Bahkan, mereka masih memiliki cukup banyak teks sejarah tentang dunia kuno. Sayangnya, mereka juga tidak muncul tanpa cedera dari perang besar 100.000 tahun yang lalu. Buku yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan sebagai kerusakan tambahan, hanya menyisakan sebagian kecil. Untungnya, ras perdukunan telah disebutkan di sisanya. Dahulu kala, 7 dewa Dao yang kejam telah bertemu dengan sekelompok individu aneh di sudut dunia. Mereka menyebut diri mereka dukun dan mempraktikkan seni perdukunan daripada berjalan di Dao abadi. Mereka juga lebih dari pasangan untuk yang abadi. Semua 7 naga ditangkap dan dipenjarakan di antara ras perdukunan. Pada akhirnya, hanya 1 dari 7 yang berhasil melarikan diri dengan putus asa. Sisanya meninggal di antara para dukun, tubuh mereka ditempa menjadi peti mati. Ketika orang yang selamat kembali ke rakyatnya, dia memberitahu kaisarnya tentang dukun dan peti mayat mereka. Kaisar sangat marah, tetapi dukun misterius tidak bisa ditemukan. Pada akhirnya,
Tidak ada yang datang darinya. Jejak para dukun ini muncul di seluruh dunia setelahnya, banyak makhluk abadi yang menjadi korban, dan menjadi peti mati bagi para ahli perdukunan ini. Semua ini dan lebih banyak lagi ada dalam catatan para naga. Rui terdiam beberapa saat. Cermin di tanganmu adalah tubuh Kaisar Bright Mirror 80.000 tahun yang lalu, salah satu dari 3 kaisar agung di antara istana ilahi. Anda ingin saya memasukkannya, bekerja untuk Anda. Dia mengubah topik pembicaraan, jelas tidak mau berbicara tentang dukun atau peti mati mereka lebih jauh. Yuesen sendiri sedikit berkecil hati. Meskipun dia telah melupakan kehidupan masa lalunya, jiwanya telah sepenuhnya berubah. Jauh di lubuk hatinya, dia memiliki kesadaran akan dirinya yang dulu, tetapi segala sesuatu tentang dirinya tampak di luar jangkauan. Lu Yun tidak melihat perlunya menekan topik pembicaraan. Kebenaran akan keluar suatu hari, terlepas dari itu. Ya, dia mengangguk. Aku ingin kamu tinggal di dalam Spi Mirror dan mengawasi ibu kota provinsi untukku. Aku bisa melakukan itu, Rui memiringkan kepalanya, dengan satu syarat. Yang, ruang ini sangat bermanfaat bagi saya. Jiwaku pulih di sini, suatu hari, aku bahkan mungkin bisa hidup kembali. Saya ingin bisa berkultivasi di sini kapanpun saya mau. Tentu, jawab Lu Yun. Meskipun kamu adalah hantu abadi sekarang, kamu masih dari ras dewa. Saya akan mengajari Anda setiap seni orang-orang kami, serta semua teknik yang Anda ketahui di masa lalu. Rui menoleh ke Yuesen lagi. Dia masih merasa bersalah atas apa yang terjadi pada temannya. Jika Yuesen tidak salah mengartikannya sebagai musuh, dia lebih baik tidak terbangun sama sekali. 1. Kombinasi nama mereka adalah Jixiang Rui, ungkapan keberuntungan yang berharap keberuntungan dan kebahagiaan kepada penerima. Nama Yuesen diterjemahkan menjadi Music Divine, dan Wushen menjadi Dance Divine. 3. Sebuah kapal benteng yang didekorasi dengan mewah melintasi langit dengan 2 pemuda tampan di haluan kapal, mengagumi pemandangan di bawah. Lu Yun akhirnya dalam perjalanan ke ibu kota Nefrite. Terletak di Life Province, jantung Nefrite, itu adalah mahkota yang berkilauan untuk lokalitasnya dan kekaisaran pada umumnya. Dahulu kala, ibu kota dikenal dengan nama lain Xiankan. Itu nomor di antara 9 kota terbesar di seluruh dunia. Wilayah manusia disebut jurusan, karena kota-kota yang menghiasi mereka. Seperti 8 saudaranya, Xiankan tidak dibangun oleh generasi abadi sekarang. Melainkan, ke-9 tersebut merupakan hasil galian. 9 ibu kota besar bahkan lebih tua dari dunia kuno, dibangun oleh orang yang tidak dikenal. Ada lebih dari selusin provinsi utama dan ratusan juta kilometer antara Xiankan dan Senja, yang berarti berlayar selama beberapa tahun. Untungnya, formasi transportasi menghubungkan berbagai jurusan di dunia dan provinsi mereka, sehingga Lu Yun dapat melakukan perjalanan ke provinsi kehidupan dalam sekejap mata. Masih ada masalah untuk benar-benar sampai ke formasi lokal. Bukannya terletak di istana gubernur, mereka ditempatkan di perbatasan provinsi dan dijaga ketat oleh tentara. Formasi transportasi ini adalah beberapa fasilitas terpenting di 9 jurusan. Mereka tetap berada di bawah yurisdiksi langsung Kaisar Surgawi, bukan yurisdiksi gubernur. Formasi Das Province terletak di Cloudwater Township. Kapal benteng yang diberikan King Han kepada Lu Yun sangat cepat. Itu melintasi beberapa puluh ribu kilometer hanya dalam 2 jam, dan bisa melaju lebih cepat, tetapi Lu Yun belum cukup kuat untuk menggerakkannya sepenuhnya. Meskipun Cloudwater disebut kota praja, aktivitasnya sebanding dengan ibu kota provinsi. Hari-hari ini, ia melihat aktivitas yang ramai dari para pembudidaya yang tak terhitung banyaknya dan makhluk abadi yang bepergian ke sana kemari. Kota itu terletak di sebelah danau yang cemerlang, dalam pelukan 2 gunung yang tinggi. Bendera militer berkibar di puncak gunung, tanda-tanda pasukan ditempatkan di sana bertugas mempertahankan formasi transportasi. Tidak heran tempat ini disebut Cloudwater, itu benar-benar kota antara awan dan air. Lu Yun mengagumi pemandangan saat mereka mendekati kota praja. Jadi tempat seperti ini benar-benar ada. Saya dulu berpikir bahwa di mana-mana di dunia abadi akan cantik seperti ini. Dibandingkan dengan ibu kota senja, tempat seperti Cloudwater jauh lebih dekat dengan apa yang dibayangkan Earthlings sebagai dunia abadi. Kota praja itu tidak memiliki tembok tinggi atau gedung-gedung tinggi dan diselimuti oleh kabut awan dan uap yang seperti mimpi, tampak sangat ajaib dan misterius. Ada banyak tempat lain seperti ini. Provinsi Senja hanyalah pengecualian, kata King Han dari dekat. Banyak, saya ingin pergi bepergian kapan-kapan, kalau begitu. Lu Yun mengangguk, lalu berhenti, terkejut dengan pemandangan itu. Ada makam abadi di sini. Ada banyak makam yang tersebar di lanskap dunia. Bahkan,
Dia telah melihat beberapa di pedesaan dalam perjalanannya ke sini. Tak satu pun dari mereka telah menggelitik minatnya dengan cara yang sama seperti yang ini lakukan. Ada makam di sini. King Han berkedip. Cloudwater berada di perbatasan antara Das dan Outer E Province, jadi pembatasan senja memiliki pengaruh yang sangat kecil di sini. Bukan hal yang aneh bagi makhluk abadi yang kuat untuk sesekali lewat. Tetap saja, saya belum pernah mendengar apapun tentang makam. Aku belum pernah ke sini, kan? Kebanggaan melintas di wajah Lu Yun. Cih, King Han mengerutkan sudut bibirnya. Ekspresi menghina melintas di wajahnya, tetapi matanya menunjukkan kepercayaan penuh. Seekor naga tidur di pegunungan melingkar. Tebing maut dengan misteri itu bergolak. Jika 1000 puncak dengan kunci menghalangi. Jiwa yang mulia dikebumikan demikian. Lu Yun meraung dalam doa. Energi mengalir ke atas kepalanya dan terbentuk dalam bentuk kompas. Kompas berputar dengan kecepatan tinggi, mengubah jarumnya menjadi emas megah sebelum menetap, menunjuk ke bagian belakang Cloudwater. Makam itu bukan milik sembarang orang. Itu milik seseorang yang penting. Pria muda itu menjentikkan jarinya, mengabaikan luopan di atas kepala. Lihatlah cincin demi cincin pegunungan di antara dua gunung. Mereka terlihat seperti tembok yang mempertahankan rahasia, bukan? Itu adalah contoh buku teks dari seorang bangsawan, atau makam kerajaan. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku hanya ingin tahu apakah orang yang dikubur itu berasal dari masa lalu atau sekarang. Perbedaan antara tuan modern dan yang kuno adalah siang dan malam. Penguasa kuno adalah luka di atas dao abadi Tuan Sugato, misalnya. Tetapi di dunia sekarang, keabadian yang tiada taraf sudah cukup untuk gelar bangsawan. Punggungan di antara dua gunung diciptakan oleh kekuatan orang yang terkubur di dalam makam, semacam tata letak Feng Shui alami yang memiliki kekuatan pelindung yang besar. Bahkan mata spektral Lu Yun ditekan sampai batas tertentu. Pengunjung abadi lainnya ke tempat ini tidak memiliki pengetahuan tentang Feng Shui atau perampokan makam, dan tidak akan melihat punggung bukit saja sebagai bukti makam di dalamnya. Sebaiknya kita pergi ke sana dan melihatnya. Kegembiraan mencengkeram King Han. Upacara penobatan Zhao Sengwang tidak untuk setidaknya selusin hari lagi. Kami punya banyak waktu untuk dijelajahi. Dia sangat percaya diri pada temannya, yang jelas-jelas ahli perampok makam. Tentu, Lu Yun memiringkan kepalanya. Mari kita lihat apakah ada bukti identitas pemilik makam begitu kita menyelinap masuk. Jika itu seseorang yang kuno, kami akan segera pergi. Saya tidak bisa menyentuh seorang kuno yang melampaui dao abadi sebelum menjadi abadi sendiri. Ah, yang mulia ada di sini. Gelombang sorak-sorai yang terdengar pecah saat kapal benteng itu mendarat. Ini penguasa pemuda pertama. Banyak yang lebih suka memanggilnya dengan gelar kedua. Cloudwater Township awalnya tidak dikenal karena kemakmurannya. Di masa lalu, sangat sedikit pembudidaya yang mau datang ke sini. Tapi setelah Lu Yun menggali warisan penguasa kuno dan membuat menara warisan terkait tersedia untuk semua orang, jumlah pelancong meningkat secara eksplosif. Ketika Lu Yun mengambil langkah pertamanya ke kota, dia merasakan banyak niat baik masuk, menyuburkan pohon sal untuk pertumbuhan tambahan. Dia dengan senang hati menerima energi umpan baliknya, memfokuskannya pada pemurnian semangatnya yang baru lahir. Dia tidak terburu-buru untuk menerobos sebelum memperbaikinya sebanyak mungkin. Pemuda itu memasuki Cloudwater bergandengan tangan dengan temannya. Gubernur memiliki serat moral yang tidak biasa. Alih-alih mengajukan klaim pribadi atas harta yang tak ternilai, Anda membuatnya tersedia secara luas untuk banyak penganut Taoisme lainnya. Tolong, terima rasa hormat kami yang rendah hati. Seseorang mendekatinya, membungkuk hormat. Serat moral apa? Dia jelas tidak memiliki keterampilan untuk mengambil harta itu untuk dirinya sendiri. Jika dia benar-benar peduli dengan rekan Taoisnya, dia akan menawarkan pedang Sugato juga. Kita harus mendapatkan kesempatan itu juga. Suara sinis menyela. King Han berwarna. Dia hampir meledak, tapi Lu Yun dengan cepat menariknya menjauh. Mereka secara bersamaan mundur ke belakang, ketika desir, orang pertama mengangkat kepalanya dan melepaskan dua lampu pedang hitam, menebas Lu Yun secara bersilangan. Niat membunuh yang mengerikan membayangi Lu Yun, menargetkan dia dan dia sendirian. Pria itu tidak memiliki apa-apa di matanya kecuali gubernur muda itu. Maju tanpa jeda, tidak ada istirahat sampai Lu Yun terbaring mati di kakinya. Serangan itu datang tanpa peringatan, tetapi gagal membuat Lu Yun lengah. Meskipun pria pertama memainkan perannya dengan baik, ungkapan terima kasihnya tidak disertai niat baik, indikator yang jelas bahwa dia berbohong dan tidak berbuat baik. Suara kedua ejekan melengking jelas dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian Lu Yun, membiarkan komplotannya melancarkan serangan fatal.
Hatinya tenang seperti air yang tenang, dia tidak jatuh cinta pada tipuan mereka. Begitu pria itu membungkuk padanya, kekuatan mistik gubernur melonjak. Kecemerlangan pedang ungu melesat ke langit dan menghancurkan dua tebasan pedang. Pelaut naga luas. Saya pernah mendengar tentang teknik yang menakjubkan ini, tetapi tidak menyangka akan memiliki keberuntungan untuk melihatnya sendiri. Penyerang menegakkan punggungnya dan bergerak lagi. Teknik ini akan punah setelah hari ini. Mati. Swosh swosh. 8 sosok bergegas keluar dari kerumunan. Sekarang 9 abadi mengatur diri mereka sendiri dalam formasi pedang yang kuat di sekitar Lu Yun, melepaskan kultivasi mereka hingga batasnya. 9 abadi Agustus. Yang asli, yang belum menyegel kultivasi mereka. Dewa dengan budidaya tersegel akan diawasi ketat oleh pengadilan Nefertiti setelah memasuki kota Praja Cloudwater. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang Lu Yun. Oleh karena itu, kelompok ini jelas telah tergelincir dengan cara lain. Ada kehadiran yang tak terbendung dan keunggulan tajam ke-9 Dewa Abadi. Mereka jelas jenius langka, menyaingi abadi tak tertandingi dengan budidaya mereka disegel. Jangan, bentak Lu Yun saat menyadari bahwa King Han datang untuk membantunya. Lindungi dirimu sendiri. Namun, utusan kekaisaran mengabaikan kata-katanya dan mengulurkan telapak tangannya. Jejak tangan ungu emas menghantam formasi 9 abadi, yang bergetar dengan ledakan keras saat para abadi di dalamnya tersandung. Pola energi pedang yang terkendali di dalam menjadi tidak menentu. Memperhatikan bahwa serangannya efektif, King Han melancarkan serangan lain tanpa ragu-ragu. Bam! Kali ini, ia menembus formasi. Wajah King Han memucat, napasnya semakin cepat. Telapak tangan itu adalah teknik permaisuri Miral Star, dan 2 serangan sudah cukup untuk menghabiskan semua energinya. Perlambat Lu Yun. Aku akan berurusan dengan yang lain. Salah satu yang abadi datang setelah King Han. Apa ini? King Han menggeram. Di mana penjaga Cloudwater? Mengapa belum ada dari mereka yang muncul? Penggarap di daerah itu telah tersebar, memberikan tempat yang luas untuk pertempuran yang berkecamuk. Sementara itu, kota tetap diam, menjaga penjaga dimanapun tidak terlihat. Mati. Pria yang menyerang King Han tampak sangat biasa, tidak ada yang akan memberinya pandangan kedua di tengah orang banyak. Tetapi pada saat ini, niat membunuhnya yang mengamuk telah mengubahnya menjadi senjata yang diasah dengan baik. Momok kematian yang suram mendekati King Han. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan Scroll of Severding Immortals. Aku akan mati. Keputusasaan melintas di matanya, tetapi dia tersenyum ketika dia melihat Lu Yun melepaskan diri dari formasi pedang. Gedebuk. Sesuatu yang bulat terbang keluar dari belakang King Han dan menabrak kepala makhluk abadi yang agung. Yang abadi meneriakkan jeritan yang mengerikan dan terbang mundur, bersama dengan sesuatu sangat aneh. Benda bulat yang tetap menempel di hidungnya. Bajingan, beraninya kau menyakiti Tuan King Han. Pramugara besar ini akan menggigit hidungmu. Gigit-gigit-gigit. Itu adalah kepala manusia, satu penghinaan yang mengganggu dengan giginya di sekitar hidung abadi. Bagaimana dia berbicara dengan hidung di antara giginya? Dibutakan oleh keterkejutan, pikiran King Han tertarik pada perenungan atas pertanyaan penting ini. Panjang, Lu Yun memurnikan semangatnya yang baru lahir tidak hanya bermanfaat bagi keempat utusannya, tetapi juga Gelong. Pelayan itu bukan makhluk abadi, tetapi kekuatan fisiknya telah meningkat pesat. Kepala yang biasa dia lempar sekarang menjadi harta karun yang menyaingi senjata kelas abadi apapun. Yang abadi berteriak ketika hidungnya digigit hingga bersih. Pah! Gelong meludahkan hidungnya sementara tubuhnya bergegas ke depan untuk menangkap kepalanya. Dia berpose di depan King Han seperti pengawal pribadi pemuda itu. Kamu ingin menyakiti Tuan King Han. Coba pramugari besar ini untuk ukuran. Sekarang pelayan agung istana gubernur, statusnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ditambah lagi, dia setia pada kesalahan dalam hal Lu Yun. Apa-apaan kamu? Dewa abadi yang agung menutupi hidungnya dengan tangan dan menatap Gelong dengan ngeri. Orang aneh macam apa yang menggunakan kepalanya sendiri sebagai senjata? Aku ini apa? Gelong terkekeh, senyumnya menakutkan. Kamu berbicara dengan Grand Steward Gelong dari Istana Gubernur Senja. Sosok merah samar muncul di samping Lu Yun, salah satu darah Yuesen yang dia kirimkan dari gerbang abis. Cahaya luar biasa terpancar dari mayat darah dan menembaki 9 dewa abadi, seolah-olah gunung yang menjulang tinggi telah duduk di atas calon penyerang. Beraninya ada orang yang mencoba membunuh Gubernur Senja di Cloudwater. Penjaga, membunuh mereka semua. Sebuah suara marah meledak dari dalam desa saat rentetan energi pedang yang menusuk menghujani 9 dewa abadi. Siapapun yang berani membunuh mereka sekarang, teriak Lu Yun, pakaiannya compang-camping dari pedang Ki sebelumnya,
akan melihatku membantai seluruh klan mereka. Energi yang mengerikan melonjak seperti bam. Mayat darah itu menyapu langit dan menyebarkan semua energi pedang yang masuk. Mengaum. Jeritan mayat darah membawa jarak yang luar biasa saat itu mengobarkan kekuatan abadi yang misterius. Kabut darah tebal juga menyembur, melukis seluruh area dengan warna merah tua. Ayo, bunuh satu di depanku, kenapa tidak? Lu Yun menegakkan tubuh dan mengamati kota. Anda salah paham, Yang Mulia. Pejabat ini hanya mengkhawatirkanmu, itu saja. Suara marah itu menjadi tenang. Karena Yang Mulia salah paham bahwa saya mencoba menutupi jejak mereka, saya akan menghindari ini. Lakukan sesukamu. Para penjaga di Cloudwater bertanggung jawab atas formasi transportasi. Berbeda dengan Das Palankes, mereka melayani pengadilan Nefertiti, bukan provinsi senja. Bersenandung, energi pedang melonjak dari tangan Lu Yun, mengeksekusi 8 dari 9 makhluk abadi di tanah sebelum mereka bisa bereaksi. Katakan, siapa yang mengirimmu? Dia mendekati pria berbaju hitam yang mengejar King Han, matanya berkobar dengan api neraka saat dia melepaskan tekanan luar biasa dari kesadarannya. Mata Agustus abadi menjadi tidak fokus dari pengaruh cahaya merah darah mayat itu. Feng Yin dari klan Feng. Astaga, kilatan cahaya ungu mengiris kepala si abadi hingga bersih. Feng Yin dari klan Feng. Bibir Lu Yun berubah menjadi senyum ganas. Aku akan mengingat ini. Sipir Cloudwater adalah anggota klan Feng juga, sela King Han. Jika bukan karena pohon kehidupan dan kematian Sal yang menyerap niat baik dan karenanya secara tidak langsung membantu Lu Yun menilai ketulusan seseorang, dia akan jatuh ke penyergapan. Mustahil untuk menghindari serangan secepat itu. Yang lebih buruk, dia hampir menyeret King Han bersamanya juga. Serangan dari 9 dewa abadi terlalu tanpa henti. Jika King Han tidak mengulur waktu untuk gubernur, dia tidak akan memiliki energi yang tersisa untuk memanggil mayat darah. Kemarahan berkobar di hati Lu Yun. Dia telah menyelamatkan nyawa Feng Yin kembali di Koretrial Arena, namun pria itu membalas belas kasihan dengan permusuhan dan mengirim pembunuh untuk mengejarnya. 9 abadi telah menjadi neraka Lu Yun setelah mati di tangannya, jadi status baru mereka melarang berbohong kepada tuan mereka. Mereka adalah jenius yang dibesarkan oleh klan Feng secara rahasia dan pada akhirnya akan menjadi senjata vital bagi klan. Bukan Dewan Senior yang memerintahkan mereka untuk membunuh Lu Yun, tapi Feng Yin sendiri. Feng Yin adalah pembudidaya terkemuka di klan Feng. Meskipun dia belum abadi, statusnya yang sangat tinggi di dalam klan telah memberinya wewenang untuk memerintah sekitar 9 dewa abadi. Dan dia sekarang berada di suatu tempat di Cloudwater. Klan Feng. Lu Yun mengangguk pada dirinya sendiri dan memberi isyarat dengan tangannya. Bersenandung, segel provinsi terbang keluar, menerangi kota dengan cahaya aureat yang indah. Itu menutup formasi transportasi, mencegah jalan keluar dan hanya mengizinkan pintu masuk. Meskipun gubernur tidak dapat mengendalikan formasi, dia bisa menggunakan kekuatan tanah untuk menyegelnya. Apa yang kamu lakukan, Lu Yun? Suara sebelumnya menuntut dengan marah. Tidak banyak, hanya mengambil nyawa. Ekspresi Lu Yun berubah seperti baja. Sepertinya aku belum menetapkan otoritasku dengan cukup baik, atau kalian para kentang goreng tidak akan bertarung satu sama lain untuk mengambil masalah di kepalaku. Aku tidak akan mengizinkanmu membunuhnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa zombie Anda cukup untuk memenangkan setiap pertarungan di dunia ini? Gemuruh. Gemuruh keras terdengar saat seluruh kota bergetar, menyebarkan kabut mistis awan dan riak air di sekitar daerah itu. Niat membunuh yang luar biasa terpancar dari semua puncak gunung di sekitar kota. Para prajurit surgawi yang menjaga Cloudwater segera terbangun, menatap Lu Yun dengan tatapan serius dan lurus. Mereka melayani pengadilan Nefertiti secara langsung daripada berada di bawah yurisdiksi Lu Yun. Bahkan jika gubernur yang memulai masalah di sini, mereka tidak akan ragu untuk membunuhnya. Saya tidak berpikir saya tak tertandingi di dunia. Lu Yun berjalan lebih dalam ke Cloudwater dengan pedang di tangan. Para pembudidaya berpisah untuk mengizinkannya lewat, melemparkan pandangan kekaguman atau Schadenfreude. Tapi provinsi senja adalah wilayahku dan aku tidak akan dikalahkan di sini. Aku akan membunuhmu jika kamu berani menghentikanku. Langkahnya semakin berat, berdebar keras saat kakinya menyentuh tanah. Dia akan membunuhku. Dia benar-benar akan membunuhku. Dalam manor yang menjulang tinggi di Cloudwater, darah mengalir dari wajah Feng Yin. Rasanya seperti sang gubernur menginjak jantungnya, menguncinya dan bahkan membentuk hubungan aneh dengan detak jantungnya. Resonansi yang aneh adalah keyakinannya pada kematian tertentu. Gubernur pemuda bertekad untuk membunuh Feng Yin, seperti dia membunuh La Seperempat Gu Hong. Bahkan seorang raja seperti La Seperempat Biao tidak mampu menghentikan Lu Yun.
Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya. Seorang pria parubaya dengan tubuh yang kuat dan fitur yang menuntut rasa hormat menepuk bahu Feng Yin dengan ringan, mengusir langkah kaki yang menginjak hati pemuda itu. Dengan demikian diyakinkan, ekspresi keturunan muda itu kembali normal. Aku sudah ceroboh, Paman. Feng Yin tampak bersalah pada pria itu. Aku khawatir aku telah membawa masalah padamu. Tidak perlu meminta maaf. Bahkan jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku akan mencoba mengeluarkan Lu Yun juga. Paman Feng Yin mengendus. Lu Yun tanpa malu-malu mengklaim provinsi senja dan mengabaikan otoritas pengadilan surgawi. Dia akan mengkhianati Nefrite Major cepat atau lambat. Lebih baik untuk menggigit hal-hal di kuncup. Ditunjuk sebagai pemuda berdaulat membuatnya lupa diri. Dia benar-benar menganggap dirinya berdaulat atas segalanya. Penjaga, jatuhkan dia. Iya Pak, jawab tentara surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang ditempatkan di puncak gunung. Drum perang yang memekakkan telinga terdengar dari jauh, langsung mengubah suasana di daerah tersebut. Tentara turun ke udara dan mengepung Cloudwater. Lu Yun berhenti dan menatap ke arah barisan prajurit yang padat, senyum mengejek tersungging di bibirnya. Oh, saya memiliki pasukan untuk dipanggil juga. Dia memanifestasikan token emas, menembus langit dengan seberkas cahaya yang luar biasa. Lapor untuk tugas, Das Palankes. Bam! Sebuah portal emas yang sangat besar terbuka di udara, hampir menutupi seluruh cakrawala. Yuchi Hansing berbaris keluar dari portal dengan 1 juta tentara senja 100.000 dan beberapa korban yang menderita dalam pertempuran Skandar Reng telah diganti. Tentara perkasa menjulang di seluruh kota, membuat bayangan di tanah di bawah. Jaga tanganmu, kalian berdua. Seru suara lain. Apa yang sedang kamu lakukan? Memulai perang saudara. Seorang pria dengan baju besi merah menyala bergegas ke tempat kejadian. Dao saudara Wu Jiang, yang mulia gubernur, Anda berdua adalah pejabat pengadilan Nefrite. Mari kita duduk untuk percakapan. Tidak perlu menggunakan kekerasan. Pria itu sepertinya baru saja bergegas kembali dari tempat lain dan telah menerima kejutan yang tidak menyenangkan saat melihat kedua pasukan berhadapan di atas Cloudwater. Jika pertarungan nyata pecah, dia akan hancur. Dia, Feng Wujiang, dan sipir lainnya masing-masing memimpin pasukan tentara. Mereka adalah check and balances satu sama lain, dan masing-masing mengendalikan sepertiga dari formasi transportasi. Dia dan sipir lainnya sedang pergi untuk urusan bisnis, dan bertemu dengan pemandangan seperti itu saat dia kembali lebih awal tentu saja merupakan hal terakhir yang dia harapkan. Ini bukan urusanmu, Yue Cheng. Jauhi itu. Feng Wujiang muncul di hadapan Lu Yun, menatap tajam ke arah gubernur. Ada 3 sipir di Cloudwater Feng Wujiang, Yue Cheng, dan Zhu Yu, kata King Han pelan. Feng Wujiang adalah kepala sipir, dan 2 lainnya adalah wakilnya. Ketiganya adalah makhluk abadi yang tiada taranya. Anda harus berhati-hati. Kewaspadaan dari 2 sipir lainnya lah yang telah mencegah Feng Yin mengirim makhluk abadi yang bahkan lebih kuat, tetapi Feng Wujiang telah mengantisipasi rencana keponakannya dan mengirim kedua sipir pergi untuk manuver yang jelas dan tidak terhalang. Apa hukuman untuk percobaan pembunuhan gubernur, Jenderal Yue Cheng? Lu Yun memanggil. Kematian? Yue Cheng berkedip, ekspresinya menjadi gelap saat dia menyadari apa yang terjadi. Hahaha, Feng Wujiang tertawa terbahak-bahak. Kaulah yang harus mati karena dosamu, gubernur. Das Palankes seharusnya mempertahankan wilayah utara Nefrite melawan roh monster Laut Utara, namun kamu memanggil mereka semua. Jika benteng tepi laut hilang, kamu tidak akan bisa membayar kejahatanmu bahkan jika kamu mati 10.000 kali lipat. Itu bukan urusanmu, Yuchi Hansing menyela dengan dingin sebelum Lu Yun bisa. Nona Dieksi sedang mempertahankan benteng. Tidak akan ada invasi. Serahkan pelaku yang mencoba membunuh yang mulia, atau Das Palankes akan menghapus Cloudwater dari peta. 175.